Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Aji Story. Video kali ini agak sedikit berbeda dan spesial. Kenapa? Karena Bang Aji gak bakal mainin game, tapi kita lebih banyak mengobrol. Mungkin ngobrolnya bakal super panjang. Jadi semoga bisa nemenin akhir tahun kalian semua dan semoga bermanfaat sih yang paling penting ya buat teman-teman semua. Jadi kemarin itu Bang Aji sempat baca-baca komen, ada yang ngasih masukan, "Bang, lu gak ada rencana untuk nge-rewind apa yang terjadi dengan hidup lo, mungkin pengalaman lo atau channel Aji Story sendiri di tahun 2021. Dan sebelumnya gue mau berterima kasih buat temen-temen semua yang sudah mampir, udah ngeklik video ini, dan bahkan yang udah nge-subscribe karena di akhir tahun ini mendekati penghujung kemarin itu channel Aji Story mencapai 500.000 subscribers. Dan gue gak nyangka sama sekali. Kenapa? Karena channel ini sendiri pernah rehat ya di tahun 2020 teman-teman ya. Dan juga salah satu intermezzonya adalah channel ini sempat ngupload 32 jenis game. Jadi ada yang belum tamat ya. Jadi ada 32 judul game yang dimainin di tahun 2021. Nah, Bang Aji kemarin sempetin buat ngepost di Instagram dong, di YouTube ya. Gue nggak gitu aktif di medsos ya. Mungkin nanti bakal lebih gue aktifin lagi. Buat nanyain Bang Aji nih Q&A. Ada gak kalian yang mau nanyain sesuatu gitu ya? Nah, dari kalian semua udah banyak yang komen ya. Ada 500 total yang ngekomen dan Bang Aji bakal bacain satu persatu dan menjawab semuanya di video yang satu ini. Nah, oke, kita bakal langsung mulai aja. Semoga ada pertanyaan yang seru. Nanti kalau ada yang repetitif yang sama pertanyaannya gue skip ya. Bang Aji bakal bacain satu persatu dan Bang Aji bakal nongolin di sini mungkin ya, atau di sini teman-teman ya. Tapi kalau tulisannya terlalu kecil, nanti Bang Aji bakal bacain, tenang aja. Dan mungkin nanti gue bakal sebutin nama game. Gue gak mungkin nunjukin satu persatu. Kenapa? Karena mungkin gue bakal sebutin berkali-kali. Jadi kalian bisa searching aja nanti nama gamenya, tulisan Aji Story, supaya kalian bisa ngerti game yang gue maksud gitu ya. Pertanyaan pertama dari Rizal El Buton. Tolong dijawab Bang, selama main game story, game apa yang paling membekas dan takkan terlupa oleh Bang Aji sendiri? Tapi bukan game survival. Biar jadi rekomendasi buat dimainin. Oke. Game yang paling ya, berarti dia mintanya satu jawaban doang ya. Paling membekas dan tak terlupakan tuh ada banyak sebenarnya. Maksudnya membekas ya, bukan yang paling ya. Yang membekas dan tak terlupakan tuh banyak. Tapi ada yang in a good way dan ada yang in a bad way. Artinya ada yang gua ngerasa, buset dah ini game kok kayak gini sih ceritanya gitu ya. Gua gak sebel gua gak rekomendasiin buat ini sih. Tapi dia minta untuk direkomendasiin. Salah satu game yang paling gua rekomendasiin untuk dimainin dan menurut gua cukup membekas ya di tahun 2021 adalah God of War teman-teman ya. Kenapa? Karena salah satu game yang pertama kali gue mainin di awal tahun itu God of War. Pertama itu alasannya. Kedua, game ini sebenarnya goalnya sangat sederhana ya. Kratos mau menaburkan abu istrinya ke gunung tertinggi bersama anaknya. Tapi rintangannya berat banget ya. Dan sepanjang perjalanan obrolan Kratos dengan anaknya itu sangat-sangat banyak yang relate dengan kehidupan kita. Jadi banyak banget hal yang bisa kita pelajarin di gamenya. Kalau kita nggak cuma fokus sama goalnya doang ya. Nah selain itu juga ketika gua nge-grinding, jadi kita kalau bikin konten kita sempetin main off air temen-temen. Entah naikin level, ngumpulin item, supaya nextnya itu penonton lebih enak nontonnya gitu ya. Kita lebih ngerti sama mekanik gamenya, kombonya juga. Gue inget banget gue ke Muspelheim ya, ke dunia neraka di God of War buat nge-grinding ya. Dan gak bosan sama sekali dan gak ngerasa tertekan. Kadang itu gue main game, khususnya survival ya mostly, kelamaan grindingnya kayak, aduh kenapa gue harus ngelakuin ini 3 jam gue sia-sia cuman buat nge-grinding, bikin kontennya setengah jam, 1 jam, tapi grindingnya 3 jam sampai 6 jam gitu ya. Di God of War gue gak ngerasain itu game yang gue rekomendasiin banget ya. Untuk fiksi. Tapi untuk yang gak punya PS4, karena dia cuman ada di PS4 ya, tapi dia mau rilis di PC sih ceritanya ya. Kalau kamu sabar ya bisa ya. Selain itu alasan gue nge-rekomendasiin dia tahun 2022, tahun depan itu bakal rilis God of War Ragnarok. Jadi kamu bisa langsung lanjutin gitu loh. Gak perlu nunggu lama. Game yang mirip dengan ini itu yang ada di PC saat ini adalah Forza Horizon Forbidden West rilis tahun depan. Forza Horizon teman-teman ya. Mirip-mirip gamenya dan ceritanya itu relate banget dengan kehidupan manusia. Bagus banget. Dan bakal rilis selanjutannya di tahun depan ya. Tapi gue lebih rekomendasiin God of War. Nah, selain itu juga ada satu game yang sangat gue rekomendasiin ya, yang paling membekas. Kenapa? Karena gue ngerasa, ini kita ngebahas game yang Bang Aji mainin di 2021 ya. Karena ini game, gue nggak ada level,
nggak ada apapun itu. Gue cuman fokus ke story-nya doang temen-temen, yaitu Uncharted 4. Uncharted ini game yang dari segi story itu bagus banget. Gue berpartisipasi dalam gamenya, gue mainin ya. Tapi gue kayak nonton film gitu. Dan kalau kita bacain satu persatu suratnya, ceritanya, interaksi antara Sam and Nate kakak beradik itu gamenya bagus banget sih. Tapi kebanyakan copyright. Jadi gue sebagai content creator itu agak kesulitan ya. Gue udah upload kena copyright, gue mesti ngulang lagi ngeditnya, gue cut atau gue percepat segala macam. Jadi tapi gue rekomendasiin buat dimainin. Sayangnya cuma ada di PS4 doang ya, atau PS5. Itu game yang gue rekomendasiin, yang kepikiran sama gue ya. Oh, tadi gue bilang ada game yang membekas tapi gue agak rekomendasiin. Sebenarnya itu game 2020 gue mainin, yaitu The Last of Us 2. Kenapa? Karena Joelnya itu meninggal di early, itu bikin gua kesel. Dan menurut gua gameplaynya so-so banget ya. Standar banget lah gameplaynya, kalah lah sama God of War. Tapi segi cerita bagus ya. Cuman gua gak rekomendasiin buat mainin karena lu bakal kesel gitu loh ya ketika lu mainin gamenya karena ceritanya. Begitu ceritanya ya. Itu untuk jawaban dari Rizal L. Buton pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Nope ya. Dia bilang, aku kangen banget aja main game Detroit. Kali aja gamenya ada kelanjutan. Mungkin kamu bisa nonton Road 96 ya. Game yang mirip banget dengan Detroit, yang lebih story driven-nya by ini ya, keputusan kita ya. Jadi pemain menentukan nasib dari karakter dalam game. Ada orang yang juga suka game seperti itu. Salah satunya game yang gua rekomendasiin sih Road 96 ya untuk tahun ini. Kamu bisa nonton Bang AJ, itu seru juga, ceritanya bagus banget kok. Ya, karena di sana kita mencoba untuk lebih diplomatis. Kita diajarin untuk gimana sih kita membuat keputusan yang bisa tidak merugikan banyak orang gitu ya. Keputusan kita yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia bahkan. Bagus. Kemudian dari AMG, pertanyaannya adalah keinginan Bang Aji apa yang belum tercapai di tahun ini dan ingin sekali bisa tercapai di tahun 2022 nanti. Sukses dan sehat selalu ya Bang Aji beserta keluarga, amin. Gue juga mendoakan yang terbaik buat para penonton semua yang nonton ini. Yang gak nonton juga gak apa-apa. Semoga selalu sehat dulu baru sukses ya. Karena kamu kalau gak sehat ya, keluarga kamu juga stres ya, gak cuman kamu gitu ya. Semoga sehat dan sukses selalu apa yang kalian capai dari pendidikan, finansial segala macam ya. Gue coba menjawab pertanyaannya ya. Pencapaian yang belum tercapai. Sebenarnya di tahun 2021 ini banyak banget cobaan buat gue, yang mungkin gak bisa gue ceritain ya. Dan yang gue inginin gak sederhana banget ya. Gue cuma pengen keluarga gue selalu sehat dan bahagia doang sih. Jadi terharu gue. Kalau dari segi yang lain sih gak banyak sih ya teman-teman ya. Gak kepikiran sih, gue cuma bisa jawab itu sih. Selamat Bang buat 500.000 subscribers. Semangat selalu. Apa momen game yang paling membekas menurut Bang EJ? Karena gue abis namatin Icarus ya, gue ngerasa game yang satu ini bener-bener membekas banget ya. Buat gue kesel, gue grindingnya lama banget dan sebel gitu ya, karena terakhir ya. Tapi itu in a bad way ya. Yang in a good way, gue bakal lihat list game yang gue mainin ya. Ada beberapa game bagus yang gue mainin, God of War, Ghost of Tsushima, Subnautica Below Zero. Oh, salah satu yang paling membekas menurut gue Subnautica sih. Kenapa? Karena channel yang satu ini peminat Subnautica-nya paling banyak ya. Dan salah satu game yang membuat channel ini berkembang adalah Subnautica. Jadi tiap YouTuber itu punya game-game yang membuat mereka menjadi tenar gitu ya, secara langsung. Entah kenapa channel yang satu ini nggak laku game horror. Gua mainin Little Hope itu nggak laku. Kemudian yang terakhir ini FNAF juga nggak laku. Mungkin karena udah banyak yang ngelakuin gamenya, ataupun banyak yang nggak suka game story, ataupun cenderung seperti anak-anak ya gamenya ya. Tapi menurut gua game horror nggak laku sih di channel gua. Jadi ini jadi pertimbangan buat gua ke depannya. Gua pengen main game horror misalnya, tapi nggak ada yang nonton dan nggak ada yang minat. Buat apa gitu loh gua mainin. Kadang gua nyenengin sebagian kecil ya, tapi sebagian besar malah kecewa kayak, Bang jangan mainin game seperti itu dong, serba susah itu. Kita nggak bisa nyenengin semua orang ya, susahnya hidup seperti itu. Jadi yang paling membekas menurut gue itu, oh iya ya, Hobo juga membekas ya. Menurut gue game survival yang bagus banget untuk dimainin dan gue rekomendasiin adalah Hobo Tough Life temen-temen ya. Itu membekas banget sih buat gue ya. Gue nggak pernah main game grinding survival semenyenangkan itu sih, gitu temen-temen ya. Dan yang cerita-cerita momen game yang paling membekas ya ada beberapa yang nyelikit-nyelikit gitulah, yang kayak kata-katanya bisa ngena ke kehidupan gua gitu. Sehat selalu buat keluarga Bang. Game paling seru yang Abang mainin tahun 2021
Mungkin tadi udah gue jawab ya, beberapa gue udah jelasin. Ada Hobo untuk survival dan Subnautica Below Zero. Kemudian game yang story driven-nya bagus, God of War itu bagus banget. Sleeping Dog juga bagus banget. Ya untuk simulator yang paling bagus menurut gue Gas Station Simulator, karena mateng banget. Yang sisanya yang lain tuh kurang mateng gitu loh. Kayak ini kayaknya bisa lebih dibagusin lagi gitu ya. Nah, question berikutnya dari Ucup Nirins ya. Sebelum mengenal YouTube, Bang Aji pernah kerja di mana dan kerja bagian apa? Dan sudah berapa tahun berkeluarga? Oh, ini mohon maaf nih, bakal ada nongol sesuatu. Ada yang ketutupan. Sebelum mengenal YouTube, Bang Aji kerja sebagai MT, manajemen trainee ya. Tapi gue di bagian manufacturing di farmasi, karena gue lulusan apoteker ya. Jadi gue kerja di sana selama lebih kurang singkat banget gue kerja. Gue kerja 8 bulan doang. Setelah itu gue resign ya, gue putus kontrak, belajar penalti dan segala macem ya. Kenapa gue melakukan itu? Ya menurut gue karena kehidupan kita itu penuh dengan resiko. Setiap keputusan kita itu pasti ada resikonya. Misalnya kita kerja, kita kontrak, ada orang yang berharap jadi pegawai tetap. Pegawai tetap juga gak menutup kemungkinan kamu bakal di PHK gitu ya. Entah karena kebangkrutan perusahaan. Jadi semua hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan itu aman, sebenarnya ada risiko di dalamnya. Jadi menurut gue saat itu gue mutusin untuk resign itu adalah keputusan yang tepat gitu ya. Udah berapa tahun berkeluarga? Gue 2 tahun berkeluarga temen-temen ya. Dan gue udah punya 1 anak gitu. Dia nanya 2 kali ya guys ya. Mau nanya riwayat percintaan seorang Bang EJ. Jadi Bang EJ ini pacaran itu udah, dulu itu gue pacaran 11 sampai 12 tahun guys, dari SMP kelas 3. Jadi gue PDKT dari SMP kelas 1, itu gue usia berapa ya? SMP kelas 1 berapa tahun? 15 ya temen-temen? 13? Gue lupa deh, SD 1 kan kelas 6, berarti 13 tahun ya, 12 tahun, 13 tahun. Umur 13, sekarang gue udah 8, 29. Jadi gue pernah pacaran di SMP kelas 3, kemudian putus bentar ya. Putusnya itu gak jelas sih, kita putus tanpa alasan sih. Kayaknya kita belum siap deh pacaran gitu ya. Habis itu kita pacaran lagi 1,5 tahun kemudian sampai dengan gue menikah. Sesimpel itu doang sih. Jadi istri gue adalah pacar pertama gue dan terakhir gue. Keren ya. Bang Aji, selamat buat 500.000 subscribernya. Semoga kedepannya channel ini makin maju karena kita mudah paham alur cerita dan tetap semangat. Kalian juga tetap semangat teman-teman ya. Terima kasih teman-teman ya. Saya fans dari Malaysia. Apakah kita semur? Saya suka konten Bang Aji. Tapi saya menanti satu game yang Aji tak sentuh lagi. Assassin's Creed. Semoga game ini lancar dimainkan oleh Bang Aji. Oke, jadi alasan Bang Aji gak mainin game yang sangat panjang. Mungkin banyak yang nge-request RDR, Red Dead Redemption 2, kemudian ada Assassin's Creed. Karena game ini tuh panjangnya bukan main. Dan sangat beresiko sekali ketika kita content creator bikin konten semacam ini. Entah kalian gak suka ya, kemudian bakal nge-base kita sendiri. Jadi Bang Aji kayak memuaskan sebagian kecil dari penonton, sedangkan yang lain tuh nggak suka. Pada akhirnya yang lain meninggalkan channel Bang Aji gitu ya. Jadi nggak nonton lagi karena nggak suka dengan Assassin's Creed atau Red Dead Redemption. Red Dead Redemption itu play hour-nya itu mau namatin doang 80 jam guys. Bayangin kalau Bang Aji bikin konten per jam 1 jam, satu konten butuh 82. Sedangkan gue mainnya 2 hari sekali, gue butuh sekitar 160 hari buat namatin, sekitar 6 bulan. Kalau kalian nggak suka, seberapa bosannya kalian nonton konten itu ya. Dan kalian nggak mungkin nonton 60-60-nya, gue yakin. Itulah alasannya kenapa gue nggak bikin konten yang panjang-panjang. Itu terlalu beresiko. Kadang kita itu harus memikirkan resiko itu sebagai konten kreator. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa game yang nggak bakal gue sentuh ya. Gitu. Berikutnya, Bang Aji banyakin, ini dari Bayu Dwi Agustino. Cerita sharing ilmu, info atau pengalaman Bang Aji supaya dapat bermanfaat bagi kita. Yep. Bang Aji bakal usahain ya teman-teman ya. Karena ya gue seru aja sih sambil ngobrol dengan para penonton gitu ya. Sehat selalu Bang EJ sama dedek kecilnya. Semoga ditambah rezekinya dan keinginannya. Amin. Buat Mecine YouTube. Kemudian ada Mojo juga. Terima kasih ya sudah memberi selamat ya. Ada dari Lulabi di sini ya. Pertanyaan gak jelas. Tauku Bang Aji pernah cerita dongeng pengalaman horor di channel Big Family. Apakah di tempat sekarang ada hal-hal horor atau goib? Atau jadi gue ada pindah rumah ya guys ya. Gue ke rumah gue sendiri sekarang. Dulu itu gue tinggal di rumah saudara gitu, ataupun ngekos ya. Di rumah ini gue gak ngalamin hal horor ya. Cuman gue mengerti hal yang lebih horor dari hal horor ya. Belum lama gue tinggal di sini, pipa bocor. Itu horor banget guys. Pipa bocor,
merembes plafon jadi basah, bocor netes-netes ke bawah. Itu horor banget. Itu yang pertama. Kedua, mampet ya, pipa mampet. Jadi menurut gue ketika lu udah ada hal yang lebih esensial, yang lebih penting, yang lu pikirin ya, lu gak mikirin hal-hal horor kayak gitu lagi sih. Kecuali yang lu alamin tuh bener-bener horor banget ya. Jadi gue ngalaminnya, setelah gue ngalamin ini, oh ternyata seperti ini ya, ngurus rumah segala macem ya. Jadi gue gak mikirin yang gue lagi sih temen-temen ya. Yang kedua, Bang aja kalau boleh tahu kerjaan apa sih yang dikerjakan oleh Bapak Erwin Jika di luar J Gaming? Sejauh ini lebih banyak gue content creator ya. Gue memang YouTube fokusnya, dan gue talent di WIM. Jadi kalau ada misalnya gue mesti ngisi acara event, entah gue jadi pembicara ataupun gue jadi endorsement juga gitu. Lebih banyak gue ngasilin di sana sih guys ya. Yang ketiga, nggak pernah Bang Ajeng lewat 1 hari di channel manapun tanpa konten? Gue baru-baru ini pernah ya di AJ Gaming gue nggak ngekonten 1 hari gara-gara gue lupa publish doang. Sebenarnya gue udah ada kontennya, gue lupa publish, lupa pencet ya. Cuma 1 hari itu doang sih. Kalau di AJ Story gue pernah rehat ya sebelum tahun 2021 ini. Kenapa? Karena gue mau istirahat ya, karena gue udah burn out banget. Gue rehat setengah tahun setelah gue main The Last of Us 2 kalau nggak salah ya. Jadi gue nggak upload konten. Itu karena capek doang sih temen-temen, gak ada alasan lain ya. Berhubung channel yang satunya kenapa jarang banget open mic sih Bang? Penasaran gitu why? Mungkin gue bakal open mic lagi sih di channel satunya ya, karena gue kayaknya terlalu fokus sama gameplaynya. Itu doang sih. Pengen punya berapa anak, 2 aja sih temen-temen ya. Kangen banget batu Bang aja ngumpul-ngumpul di family. Kalau boleh Q&A istri biar seru. Agak ribet ya, istri gue lagi ngurus anak sekarang, agak sulit temen-temen ya. Mohon maaf ya. Gue nggak merencanain ini karena gue belum baca dulu tadi. Kalau gue baca kan curang ya. Gue belum baca pertanyaan kalian. Oke, saya terus Bang, hidur kami. Game apa yang paling related sama kehidupan lu? Ya paling related kayaknya mungkin apa ya? Related sama kehidupan kita, Plague Tale kali ya, kena pandemi. Apalagi Uncharted mungkin ya, karena hubungan gue sama abang gue gitu ya. Uncharted 4, apalagi ya? Kemudian streamer simulator ya, mungkin ya, gue nge-streaming. Itu sih ya. Semoga di tahun 2022 kedepannya channel ini berkembang. Amin teman-teman ya. Terima kasih Sigit untuk doanya. Isko juga. Bang Aji, congrats atas pencapaiannya. Ada struggling apa aja nih kalau lagi main yang harus farming sebelum record? Dan lebih menarik game survival atau simulator? Oke. Struggling pasti ada ya. Kita itu kalau bikin konten yang butuh grinding itu pasti struggling banget. Ya, apalagi kalau kita belum ngerti gamenya. Dan untuk nyenengin orang itu agak sulit ya kalau kita sambil main. Ya strugglingnya di ngabisin waktu. Kita kadang nyayangin waktunya. Waktu gue bisa ngumpul sama anak gue atau sama istri gue, atau gue bisa untuk main sendiri. Habis cuman buat ngegrinding. Itu keselnya doang sih. Selain itu sih enggak sih. Lebih menarik game survival atau simulator? Survival ya menurut gue. Karena kebanyakan game simulator itu repetitif yang kita lakukan. Pertama. Kedua, gak mateng biasanya karena developernya itu indie dan kurang berpengalaman biasanya ya. Jadi gamenya itu gak mateng. Yang paling mateng cuman gas station simulator sih. Itu pun gak ada goal yang jelas gitu ya. Setelah ngebayar utang ke pamannya udah aman, tamat dia tanpa apa-apa gitu ya. Jadi game survival sih. Karena game survival itu mostly itu yang develop itu yang berpengalaman begitu. Genre game apa yang nggak sorry. Keskip teman-teman. Mohon maaf ya. Genre game apa tadi? Mohon maaf guys. Tadi ada yang keskip. Genre game apa yang paling nggak disukai Bang Aji? Genre game apa ya? Game apa ya? Gue bingung ya. Sebenarnya gue suka aja game apapun yang gue mainin. Tapi gue nggak suka ketika nggak banyak yang suka gitu ya. Contohnya gue main game game horror ya. Game horror itu banyak yang gak suka. Bukannya gue gak suka game horror, cuman banyak yang gak suka guys ya. Sehingga nge-base channel ini juga pada akhirnya pada gak nonton, pada gak suka gitu ya, pada kecewa. Ya mungkin gue bisa jawab game horror sih. Mungkin gue bakal kurangin main game horror karena dikit banget peminatnya di channel yang satu ini. Entah karena gue telat, entah karena memang pada takut kali ya. Begitu. Next, dari zaman main Subnautica seru. Sukses selalu, terima kasih Bayu. Dari kendala yang dialamin, entah itu di game atau real life, salah satunya grinding.
grinding maksudnya ya. Em, Kalau game survival sih kebanyakan game gue cuman masalahnya di grinding sih guys ya. Sehingga gue sering kali main gamenya itu di hari sebelumnya gue grinding. Gue main di hari itu, gue upload di hari itu. Kalau main game survival, karena saking mepetnya waktunya, gue lebih ke situ sih. Lebih ke manajemen waktu mainin game survival. Kalau gue main game story, gue ada editor sekarang. Ya jadi lebih mudah gitu. Kenapa Bang Aji selalu sharing ilmu tentang pengalaman hidup dan pengalaman yang dulunya saya nggak tahu menjadi tahu? Kenapa ya? Karena menurut gua kita itu belajar itu nggak harus mengalamin. Kita bisa ngalamin belajar dari pengalaman orang lain. Sharing ya biasanya orang apa istilahnya ya? Ngobrol-ngobrol doang bisa dapetin pengalaman. Dan mungkin ada yang berprinsip. Dulu ada yang berprinsip seperti ini. Kalau lu nggak jago, lu nggak boleh berpendapat. Gue sangat menolak itu sih. Misalnya orang nggak jago boxing, nggak bisa jadi komentator boxing. Padahal sebenarnya dia bisa tahu basicnya dan dia bisa ngomentarin gitu ya. Karena yang penting kita tahu ilmunya dari orang lain atau kita mempelajari sendiri. Dan pengalaman hidup itu menurut gue lebih membekas sih daripada ilmu secara eksakta atau dari membaca, itu beda sih. Sharing pengalaman itu paling membekas sih karena lu bisa ngerasain apa yang orang itu ucapkan. Tapi ada kalanya beberapa hal itu dengan obrolan tuh nggak bisa tersampaikan guys ya. Nah, mungkin ini obrolan agak sedikit deep, nanti bakal kita bahas lagi di lain waktu. Itu alasannya ya mungkin ya. Karena gue suka mendengar pengalaman orang lain, jadi gue suka sharing pengalaman gitu. Yang pertama ingin ngucapin selamat ya, semoga sehat selalu. Sekali-sekali survival sambil live streaming biar makin seru sambil ngobrol santai sama viewer. Kenapa gua nggak live streaming? Karena live streaming itu agak sedikit mengubah ritme dari ngebikin konten guys ya. Karena kalau udah live streaming jadi malas bikin konten. Itu fakta ya, bukan isu ya. Banyak banget konten kreator yang pada akhirnya udah pindah ke live stream jadi malas nge-upload konten. Karena capek temen-temen ya. Itu alasannya kenapa gue gak live streaming. Karena interaksi dengan penonton itu butuh energi pertama. Kedua, takutnya ada spoiler ketika kita bikin konten kayak gitu. Berikutnya, saran aja kalau Bang Aji sorry bikin sesi live stream lagi ya. Bikinnya bicara sama viewer berbagi cerita. Nah ini gue bikin konten seperti ini supaya bisa ngobrol sama kalian semua teman-teman ya. Gitu. Intinya sehat selalu Bang Aji bersama keluarga, terima kasih. Kemudian ada Fajar. Apakah planning lo ke depan buat ngembangin channel yang satu ini Bang? Sebenarnya channel ini pengen banget gue kembangin guys ya. Pengen banget gue kembangin. Gue pengen bikin konten yang sama sampai tamat. Dari awal sampai akhir setiap hari gue udah ngobrolin sama editor gue, dia mengiyakan juga, membisarkan ya. Tapi gue pikir sepertinya penonton gue udah terbiasa dengan selang-seling supaya nggak bosen ya. Cuman kelemahannya adalah ketika gue main game yang bener-bener baru dan ada channel yang udah ngebikin konten yang lebih kenceng. Karena menurut gue jadi kompetitif ya. Gue nggak suka apa namanya ya, kompetisi yang nggak sehat gitu loh. Gue nggak suka kayak oke, gue harus namatin yang penting tamat. Ya gak, gue gak ngerti ceritanya, gak ada pesan yang bisa gue kasih ke teman-teman semua. Kayak what the hell, just jadi cuman untuk angka doang. Kayak oke, gue harus namatin ini supaya gue duluan tamat, supaya gue dapet view terbanyak. Gue gak bisa sih kayak gitu ya. Jadi planning gue ke depan sih mungkin gue bakal mengembangkan lebih bagus lagi sih dari segi kualitas bitrate-nya segala macamnya gitu ya, ataupun kualitas penyampaian gue gitu teman-teman ya, sehingga bisa dapetin penonton yang lebih luas dan juga yang lebih dewasa begitu gitu ya. Berikutnya adalah Uzi. Menurut Bang Eze, game survival terbaik selama Bang Eze mainin apa? Game survival terbaik yang gue mainin dari segi story, Subnautica dan Subnautica Below Zero pertama, Green Hell itu dua ya. Alasannya udah jelas ya, storynya bagus. Kemudian kalau Subnautica ini lebih ke imajinasinya bagus ya, dan storynya bagus, lebih ke imajiner. Kalau lebih relate ke kehidupan kita itu Hobo itu bagus banget ya. Kalau kalian suka nge-grinding dan ngebayangin kehidupan yang sebenarnya ya, ketika kita mau nyenangin satu orang, kita nggak bisa nyenangin orang lain. Di Hobo itu kita diajarin seperti itu. Cuman jeleknya jangan ikutin nyopet segala macam, jangan diikut ya. Kemudian game survival, game Green Hell itu storynya bagus banget ya, karena
ketika lu datang ke hutan lu nggak tahu ya apa yang terjadi. Kemudian seiring berjalannya waktu lu baca suratnya, lu ngerasain apa yang dirasakan sama Jake. Ya, gue bahkan masih ingat sama nama karakternya ya. Itu bener-bener kayak wah, dia mau nyelamatin istrinya malah berdampak sama dunia semua seperti ini. Kemudian dia mau coba ngobatin istrinya lagi. Pengorbanan dia begitu besar lah untuk istrinya. Dan dampak dari apa yang dilakukan terhadap dunia itu gede banget. Keren itu gamenya. Bang Haji pernah gak pengen cepet-cepet akhirin series game yang menurut Bang Haji gak seru? Sering ya. Lumayan sering sih. Salah satunya Little Hope ya, gue cepetin karena gue lihat peminatnya sedikit dan gamenya banyak copyrightnya ya. Biasanya gue lebih banyak itu ke penonton sih. Gue lihat kalau penontonnya nggak suka, gue coba untuk gimana caranya supaya cepet tamat. Contohnya yang terakhir ini FNAF, gue lihat responnya sangat kurang baik ya. Penontonnya sangat kurang suka dengan gamenya karena banyak yang udah mainin, gue telat maininnya. Dan gue pengen coba gitu ya, apakah orang lain maininnya rame, gue maininnya bakal rame. Ternyata enggak ya. Karena pada akhirnya penonton kita kan beda-beda ya seleranya. Ada yang mungkin udah nonton duluan gak mau ngulang, ada penonton yang mau lihat dari perspektif yang berbeda, ada penonton gak suka horor. Jadi ya sejujurnya ada ya. Ini jawaban gue jujur dari apa yang terjadi ya guys ya. Pertanyaan ketiga adalah masalah kehidupan Bang aja. Setelah lulus kuliah gimana ceritanya bisa sampai fokus nge YouTube? Habis kuliah gue nyari kerja. Gue kuliah di Surabaya, gue pindah ke Jakarta, gue cari kerja. 3 bulan gue nganggur, gue dapat kerjaan. Setelah dapat kerja gue mikirin gue harus menikah dalam 2 tahun. Apa yang harus gue lakukan? Gue kerja dari pagi sampai sore, gak ada hal lain yang bisa gue lakukan. Gue gak bisa nyambi apa gitu, gak bisa guys ya. Salah satunya adalah nge-YouTube. Saat itu gue coba, apakah dengan nge-YouTube gue bisa dapetin penghasilan? Oke, gue coba lah kalau gitu. Karena gue saat itu suka nge-game juga. Gue mikirnya oke, apakah hobi bisa jadiin mata pencarian? Akhirnya gue coba nge-YouTube dan pada akhirnya gue nyambi ya. Siang kerja, malam bikin konten, ngedit sampai tengah malam, bangun lagi, kerja lagi gitu terus. Dan pada akhirnya bisa seperti sekarang. Itu sesimpel itu doang sih. Alasannya karena gue gak ada motivasi untuk menikah saat itu ya. Karena kita harus ada goal of life. Kita harus ada tujuan hidup guys ya. Gitu. Selamat untuk 500.000 subscribersnya. Motivasi apa sih bang yang bikin kita bisa ngejalanin kuliah dengan happy? BTW aku D3 analis farmasi makanan. Farmasi dan makanan, gak jauh beda dari jurusan farmasi. Kadang itu kita kuliah, setelah itu kita masuk dan kita ngerasain kok gue belajar hal seperti ini sih ya. Gue kira gue kuliah farmasi gue gak bakal perlu belajar tanaman ya dulu ya, farmakognosis segala macam. Gue mikirnya ngapain gue pelajarin gini, gak bakal gue pakai. Kita harus mikirnya dengan cara yang berbeda sih, supaya kita bisa ngejalanin kuliah kita dengan senang sih. Dalam arti kita kuliah nggak cuman untuk ilmu yang kita pelajarin ya, tapi supaya dapat ilmu soft skillnya. Kalian bisa coba presentasi. Kalian di sekolah mungkin jarang presentasi, di kuliah kalian dapat kesempatan presentasi. Kemudian interaksi dengan kelompok. Biasanya kalau farmasi itu biasanya banyak berkelompok ya. Kalian bisa lebih banyak diskusi dengan orang. Kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Kemudian pola pikir kalian ngelihat orang yang berbeda ini seperti apa. Itu bisa kalian dapetin di kuliah, gak bisa kalian dapetin di sekolah doang. Dan menurut gue itu mengubah cara kalian berkomunikasi. Gue bisa dengan mudah ketemu orang, ngobrol. Gue tahu ini orang kuliah apa enggak. Kuliahnya di universitas yang oke, maksudnya atau enggak ya. Bisa kelihatan sih guys, dari cara orang berkomunikasi itu jelas banget sih ini orang kuliah apa enggak. Karena pendidikan itu menentukan gimana cara orang berkomunikasi. Gue nggak mengatakan ini ya. Jadi orang itu matangnya beda-beda. Ada orang yang nggak kuliah, dia sekolah, dia bisa berkomunikasi seperti orang kuliah karena dia banyak berteman dengan orang kuliah dalam waktu yang cukup lama, jangka waktu yang cukup lama. Tapi nggak menutup kemungkinan orang kuliah itu gak jauh beda dengan orang yang gak kuliah ya. Jadi gak bisa jadi tolak ukur juga. Tapi menurut gue kuliah itu penting ya. Mungkin ini bisa jadi motivasi buat kamu ya. Dan kamu bisa ngebayangin ke depannya kamu bakal bisa jadi orang seperti apa. Mungkin itu bisa jadi motivasi kamu ketika kamu kuliah gitu. Jangan pernah kecewa lah. Karena gue dulu juga mikir seperti ini. Kalau gue gak ngambil farmasi, kalau gue dari tahun 2008 nge-YouTube mungkin gue jadi YouTuber sukses. Tapi nggak juga. Karena menurut gue Tuhan itu ada rencana ya. Ketika lo
gue jadi farmasi, gue dikasih modal untuk bisa masuk ke perusahaan farmasi, bisa dapetin gaji untuk beli peralatan, bisa nge-YouTube, baru gue bisa jadi YouTuber. Jadi itu adalah rentetan rencana yang udah diberikan. Jadi kita nggak bisa mikir kayak seandainya ini gue lebih sukses. Itu nggak seperti itu ya. Itu rentetan gitu. Next ya. Selamat buat Bang EJ karena udah 500.000 subscribers. Pertanyaannya adalah, sering banget main game survival. Kira-kira Bang EJ disuruh survival di alam liar beneran bisa nggak Bang? Dengan pengalaman di game survival. Gua rasa nggak bisa sih. Kenapa gua bilang nggak bisa? Karena gua hidup terlalu enak sekarang. Apapun yang gua mau, gua bisa beli dengan mata uang yang gua miliki. Ketika kita udah hidup seperti itu, kita agak sulit untuk beradaptasi dengan hal baru. Walaupun kita harus adaptasi. Tapi kalau gua harus, dunia tiba-tiba nggak ada apa-apa, gua harus ke hutan, mungkin gua bakal bisa bertahan hidup. Tapi menurut gua nggak bakal seperti gua main game. Nggak sesimpel itu. Karena di dunia nyata itu kita butuh kekuatan fisik. Walaupun gua punya mental, gua nggak punya fisik, percuma guys. Jadi itu harus seimbang. Menurut gua fisik gua agak lemah, gua terlalu banyak duduk. Jadi kayaknya nggak bisa sih. BTW gue ngobrol gini udah 30 menit guys. Ternyata lama juga ya. Nostalgia main AoV Bang. Pengen lihat Bang Haji main MOBA lagi. Jadi Bang Haji gak main game MOBA. Kenapa gue bikin channel ini? Supaya gue gak main game kompetitif. Game kompetitif itu drain banget temen-temen ya. Bikin orang jadi toxic. Bikin orang jadi penonton jadi punya pendapat yang apa ya. Penonton itu ada yang suka ada yang gak suka. Cara mendapatkan hater paling gampang adalah main game kompetitif gitu ya. Gue berusaha nggak main game kompetitif di channel yang satu ini supaya nggak menambah hater gitu ya. Seperti sharing ilmu Bang EJ, gue selalu rekam pas lu sering ilmu di konten, terutama pas konten gas station. Banyak banget ilmu yang lu sharing di sana, sampai gue repeat berapa kali biar nempel. Di sini gue bakal mencoba nge-sharing ilmu ya, sambil dari pertanyaan kalian. Gue bakal usahain guys. Kadang itu ada game yang bisa gue sharing ilmu kalau gamenya itu sendiri ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Kadang gue terlalu fokus sama gamenya. Kayak Icarus kemarin gue gak bisa sharing apa-apa gitu. Berikutnya, kenapa Bang EJ niat banget buat grinding? Karena kalau gue gak grinding, konten gue berikutnya itu cuma grinding doang. Gue bisa ngebayangin penonton betapa bosennya nonton gue grinding doang. Sesimpel itu jawabannya. Kenapa berhenti main MOBA? Gue udah jawab tadi ya. Gue gak bisa main game kompetitif lagi. Gue udah cukup tua. Gue itu, bayangin ya, bahwa gue itu main game, board game, gue itu nggak pentingin menangnya lagi, gue pentingin interaksinya doang, ngobrol sama abang gue, karena menurut gue itu at the end of the day itu it's not about winning. Kalau kalian udah cukup dewasa, kalian ngerti kalau main itu nggak soal menang doang gitu loh. Nah, jadi gue nggak, sedangkan kalau gue bikin konten kalah, nggak seru, ya nggak bakal laku gitu loh. Itu alasannya ya, gue nggak ada motivasi lagi sih. Gimana cara ngebagi waktunya? Kan ada istri, anak, dan channel. Agak susah ya, sejujurnya gue itu agak susah. Apalagi ada 2 channel, itu susah banget. Tapi gue selalu usahain hari Kamis gue harus selalu libur. Walaupun sekarang kalau ada kerjaan, ada job, gak libur juga pada akhirnya. Gue tuh 2 tahun tuh gak pernah liburan guys. Jarang banget ya, bisa hitung jari ya. Bahkan cuti orang kerja itu lebih banyak daripada cuti gue kerja. Jadi walaupun orang nge-YouTube belum tentu hidupnya menyenangkan kok guys. Jadi kalian gak usah terlalu cemburu dengan para YouTuber ya. Apa rencana buat tahun 2022? Apakah bakal fokusin game story atau fokusin game survive? Gue bakal fokusin channel ini. Gue berharap di tahun 2022 bisa mungkin 1 juta subscribers. Walaupun gak sampai angka itu gue gak peduli juga ya. Yang penting gue bisa muasin penonton setia gue sekarang. Dan ya kita pasti pengen berkembang ya jadi orang ya. Tapi kadang apa yang kita harapkan gak kita dapatkan. Jadi fokusnya sih gue nggak fokus, tapi mungkin lebih banyak game story karena game survival itu terbatas banget jumlahnya gitu. Walaupun ada The Forest yang bakal rilis ya di tahun 2002 atau 2003 gitu ya. Next, cuma mau bilang dari Bang EJ, gue sadar banyak hal. Satu-satunya adalah momen dimana gue ngerasa tertampar atas perkataan Bang EJ bahwa hidup adalah pilihan dan juga perjuangan. Kita bebas menentukan pilihan, tapi kita juga harus bertanggung jawab akan pilihan kita dan memperjuangkannya. Makasih Bang, udah menjadi salah satu mentor untuk titik balik hidup gue. Keep inspiring us, sukses terus buat Bang Haji dan keluarga, sehat-sehat juga buat Bang Haji, istri dan juga Ethan. Betul teman-teman ya. Terima kasih buat Afrizal yang sudah ngingatin gue juga ya. Dan semoga bermanfaat apa yang gue ucapkan. Dan gue harap apapun yang kalian tonton harus bermanfaat sih untuk hidup kalian. Entah untuk membagian kalian. Kadang gue juga nonton hal yang konyol sih guys ya.
yang maksudnya nggak ada ilmunya, cuman itu membuat gue tersenyum sehari atau sekali 2 kali, itu juga sesuatu yang oke lah gitu. Kadang konyol gitu kan. Berikutnya Novi, selamat buat Bang Eji 500 Kenapa viewer Bang Abang banyakan remaja nih, bukan bocil-bocil? Apakah mau bilang game anak-anak biar mengundang penonton bocil? Dari segi bahasa penyampaian Bang Eji kan sopan banget nih omongannya. Apakah kepingin naik viewer bocil? Oke. Sejujurnya penonton gue itu gak banyak bocil guys. Gue bisa buktikan itu ketika gue main game anak kecil, gak ada yang nonton guys. Penonton gue itu lebih banyak orang umur 15 tahun ke atas. Jadi gue gak pernah berusaha untuk narik penonton bocil sih. Sejujurnya penonton paling paling menguntungkan itu adalah penonton bocil. Kenapa? Penonton bocil itu menonton itu dari awal sampai akhir. Apapun yang kita upload bakal ditonton tanpa perlu kita omong apa-apa. Gak pernah banyak maunya penonton bocil itu. Selalu nge-like ya. Kalau dibilang like pasti dilakukan. Dan menurut gue bocil itu harus diarahin sih. Harus nonton yang benar gitu ya. Tapi menurut gue penonton gue banyak kan remaja dan gue gak nargetin bocil sebenarnya. Tapi kalaupun ada bocil ya, teman-teman yang umurnya di bawah 12 tahun yang nonton gue, semoga kamu bisa mendapatkan manfaat dari nontonin channel Bang Eji. Tapi gue gak pernah nargetin sih. Kenapa gue gak ngomong kasar? Gue dulu pernah main konten bikin ngomong kasar guys ya. Cuma seiring bertambahnya usia kalau gue main game, gue tahu apa yang gue lakuin berdampak. Dulu pernah ada yang ngechatku email gue di EJ Gaming ngomongin kalau gue ngomong kasar di EJ Gaming. Bukan ngomong kasar ya, gue cuma ngomong gak ngomong kasar banget sih, cuman agak sedikit toksik. Semenjak saat itu gue menyadari kalau apa yang gue ucapin bakal berdampak sama siapa yang nonton gitu loh. Dan gue udah ngeliat sih dampaknya besar sih gitu ya. Berikutnya, Bang kapan main Minecraft? Belum tahu sih. Ya gue belum ada rencana karena gue gak ngerti jalan ceritanya. Gue tahu itu bakal rame yang nonton ya, mungkin ya, dari bocil, anak-anak, teman-teman, bukan bocil sih, teman-teman yang masih kecil ya. Gue ngomongnya bocil ya, di bawah 12 tahun. Cuman yang tua-tua gak bakal suka. Dan gue main FNAF aja gak ada yang suka gitu loh. Sedikit. Selamat Bang Haji, semoga sehat selalu, tambah rezekinya. Saya suka banget lihat konten Bang Haji. Terima kasih Angga. Wahyu, ada niat mainin game nostalgia gak Bang? Pengen gue. Cuman kelemahannya game nostalgia adalah gue harus pakai emulator dan gamenya tuh gak ada subtitlenya. Dan banyak banget loh yang suka nontonin gue main game nostalgia. Lucu juga ya. Terima kasih loh teman-teman ya. Semoga kedepannya ketemu titik pasnya di game yang Bang Haji suka sekaligus disukai banyak orang. Betul banget. Kita bikin konten itu kadang-kadang dilema. Kita mainin game yang kita nggak gitu suka, tapi banyak orang suka. Tapi ada game yang gue suka dan banyak orang suka. God of War. Kemudian mungkin nanti God of War yang Ragnarok mungkin viewernya bakal rame karena penonton gue banyak yang suka God of War. Gue seneng banget sih. IPK Bang Haji waktu lulus kuliah. Gue S1 dan apoteker. S1 gue 3,69. Apoteker 3,89. Iya, waktu apoteker gue agak menyesal sedikit sih. Gue ngejar IPK 4 guys ya. Kalau waktu farmasi itu yang cowok yang 3,5 ke atas yang kumlat tuh cuma 3 orang guys. Tapi gue emang dulu waktu kuliah emang kupu-kupu sih. Kuliah pulang temennya. Gitu. Bang Aji banyakin game simulasi atau puzzle adventure gitu. Oke. Seru juga ya puzzle adventure, kamu mau nggak? Teman-teman suka nggak? Kalau kalian suka yang bermain logika, gue bakal mainin gamenya. Cuman entah kenapa penonton gue itu lebih suka game A3 ya, A3 ya, yang bener-bener berat ya. Gue seneng sih. Cuman game A3 itu jarang keluarnya, gue sedihnya di situ, gitu loh. Kalau sekali keluar, gue mainin banyak yang suka, gue seneng banget sih. Karena gue nikmatin gamenya juga dan ceritanya. Selamat Bang. Apa yang belum tercapai udah gue jawab ya teman-teman ya. Mungkin subscriber 1 juta. Gue cuman pengen keluarga gue sehat ya, teman-teman semua senang, bahagia, dan gue bisa menuhin kebutuhan keluarga gue, keinginan istri gue, anak gue gitu doang sih. Banggain keluarga gue gitu. Sehat Bang Aji, murah rezekinya, tetap jaya, amin. Terima kasih ya. Paling penasaran Bang Aji manajemen waktu dan keluarga. Yang gue bilang tadi ya, manajemen waktu gue agak kacau sih sebenarnya. Gue tuh tapi selalu ada waktu untuk anak gue sih. Setiap malam gue sediain waktu jam 8 gue udah harus selesai. Gue main sama istri dan anak gue. Kasihan istri gue sih, dia lebih banyak ngabisin waktu sama anak gue daripada gue. Cuman di hari Kamis gue berusaha untuk selalu liburin diri gitu ya.
Selamat Bang, apakah game apa yang enjoy dimainin dan sama Bang Aji di channel? Itu udah gue jawab ya tadi temen-temen ya. Game survival terseru Bang Aji mainin ya, Hobo sih menurut gue sama Subnautica. Dan bocoran game survival yang Bang Aji akan mainkan di 2022 nanti. Di Forest ya, yang baru temen-temen ya. Kayaknya bakal gue mainin. Kangen game survivalnya, alur ceritanya bagus. Nanti Forest mungkin bagus ceritanya. Selamat atas 5.000 subscribers. Gak mau nyoba game sport gitu Bang, kayak balap apa gitu. Game sport balap. Game balap itu repetitif banget. Itu alasannya gue gak gitu suka. Dan gue menyadari kalau penonton gue itu gak banyak anak kecil. Anak kecil lebih suka game balap karena mereka pengen lihat mobil-mobilnya mungkin ya. Karena gue udah nyoba main Need for Speed, gak gitu banyak yang suka. Atau mungkin gamenya udah jadul ya. Game apa yang paling berkesan buat Bang EJ? Game paling berkesan itu Subnautica sih. Salah satunya God of War. Subnautica kenapa? Karena game itulah yang membuat channel ini berkembang. Ketika gue bikin Subnautica, semua orang suka game survival yang Bang EJ mainin. Jadi itu sangat menolong banget sih. Berkesan karena dia memberi dampak besar. Jadi sesuatu yang berkesan buat kita itu yang memberi dampak besar untuk kehidupan kita biasanya guys. Kayak lu ditolongin orang ketika lu di titik terendah hidup lu, itu bakal berkesan banget buat hidup lu. Itulah kira-kira ceritanya ya. Berikutnya adalah nanti kedepannya Bang Aji bakal record bareng istri nggak di IG Story? Gue pengen sih. Kalau anak gue udah bisa ditinggal, mungkin gue bakal ngajakin istri gue buat ayo kita bikin konten yuk. Nah gitu. Untuk sekarang agak sulit karena gue pakai mic-nya nempel gini ya. Jadi gue kalau bikin konten tuh gue pakai mic gini teman-teman, nggak pakai mic yang gini. Cerita pengalaman Bang Aji dari paling lucu, sedih, dan paling berkesan hidup Abang. Waduh, susah banget nih. Kadang ada yang terlupakan ya. Tapi gue kayaknya nggak bisa share sih. Yang paling sedih gue nggak bisa share. Yang paling lucu, paling berkesan, yang paling berkesan ketika anak gue lahir sih. Ketika istri gue melahirkan anak gue. Paling lucu apa ya? Paling lucu apa ya? Bingung juga sih gue paling lucu. Paling lucu apa ya? Gue nggak tahu sih paling lucu apa. Paling lucu mungkin ya, nggak tahu sih gue. Terlalu banyak yang lucu sih. Gue sering ketawa sih dalam hidup gue. Ya. Next. Selalu sehat selalu. Terima kasih game survivalnya bos. Terima kasih kawan. Kesan dan pesan. Kesan dan pesan adalah menurut gue mau kasih kesan dan pesan buat temen-temen ya. Pesan aja sih. Kesannya 2021 adalah tahun yang banyak cobaan buat gue. Pesan gue adalah buat teman-teman semua selalu berjuang ya buat apa yang kalian lakukan. Semoga apa yang kalian perjuangkan itu bisa benar ya, pilihan yang tepat ya. Kadang kita memperjuangkan sesuatu yang pilihan kita yang nggak tepat gitu loh. Nah, gue berharap sih semoga kalian bisa memperjuangkan apa yang kalian perjuangkan dan kalian pastikan dulu itu tepat. Kedepannya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu doang sih. Revolusi ya. Gue tahun 2022 itu pengennya tidurnya lebih awal. Gue sering begadang soalnya. Game yang paling recommended buat tahun ini, buat Bang Aji nanti mau beli gamenya di Steam. Hobo Tough Life kalau kamu suka game survival karena harganya relatif murah. Kalau diskon ya mungkin. Kemudian Subnautica Below Zero kalau survival. Kalau game yang paling gua rekomendasiin apa ya? Tunggu, gue coba cek guys ya. Gue coba lihat dulu sebentar. Ada beberapa game yang gue mainin yang bagus. Kalau game jadul itu ini. Kalau game jadul, ini ngomongin Steam ya, berarti game PC ya guys ya. Road 96 ya. Road 96 itu gue rekomendasiin banget sih. Harganya relatif murah dan ceritanya bagus, repetitif. Kalau kamu bisa ngulangin lagi berkali-kali untuk dapetin cerita yang kamu mau dan achievement yang kamu inginkan. Harganya relatif murah juga. Sekalian membantu mengembangkan game indie. Gitu. Bang Aji dulu buat game konten PUBG versus Solo Squad harus record berapa kali ulang? Banyak guys, gak kehitung sih. Paling banyak itu gue pernah record dari jam 10 pagi sampai jam 3 pagi baru dapat satu konten. Gak makan itu, gue makan sekali doang. Paling cepat ya 1 kali take dapet gitu. Terima kasih Bang ya. Lu ngatur gimana konten sama quality time sama keluarga. Gue selalu ada limit sih sekarang ya. Seperti gue bilang tadi. Tapi gue sekarang gue agak telat bangunnya. Soalnya anak gue bangunnya, gue kerjanya di kamar anak gue guys. Jadi tunggu anak gue bangun dulu. Jadi gue paling cepet kerja jam 10, jam 11. Terima kasih Bang atas hiburan dan ilmu yang gue dapat selama nonton YouTube. Gak sekedar info, video, tapi memberi ilmu yang belum pernah gue tahu secara gratis. Terima kasih ya sudah dikasih tahu. Terima kasih juga ya teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih
Gimana pengalaman selama ini jadi YouTuber gaming yang sama? Jadi YouTuber gaming yang sama kita tahu selalu ngoceh bla bla sepanjang game. Kok bisa? Ini gue ngobrol gini udah capek temen-temen. Gue gak ada minum. Cuman ya namanya bikin konten ya pasti ada yang perlu kita lakukan gitu ya. Pertanyaannya adalah gimana ngejaga fokus dan suasana hati. Oh, kadang suasana hati itu beda guys ya. Lu kayak teman-teman penonton yang sadar mungkin pernah nonton gue dalam keadaan muka gue sedih banget, sembab banget. Ada yang kayak gue gak mandi, capek banget. Jadi suasana hati itu kita usahain supaya tetap senang. Tapi karena gak bisa kita sembunyikan ya. Ya itu tergantung orang masing-masing sih. Kita berusaha aja sih. Karena itu bakal pengalaman yang menentukan. Kamu pertama kayak mood-moodan, lama-lama kamu kayak gak mood. Cuman penampilan kamu gak bisa bohong. Muka lu capek. Tapi hati lu berusaha gak capek itu gak bakal bisa ditutupin gitu ya. Bang, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa makin banyak ilmu yang bisa Bang Aji berikan. Thanks Bang Aji sudah menemenin setiap malamku. Sama-sama, gue sering lihat nih pakai gambar John Cena dia. Ada niatan collab sama YouTuber lain gak Bang? Atau pernah kepikiran? Kalau kepikiran sama siapa? Kalau nggak kenapa? Gue pengen collab, pengen. Cuman gue itu orangnya susah sih. Karena gue itu gak bisa ngabisin waktu lebih. Sekarang ya, semenjak gue nikah, lebih banyak sama teman daripada sama istri. Entah kenapa. Atau sama anak gitu ya. Gue ngerasa bersalah. Jadi gue lebih banyak ngabisin waktu buat gue sendiri, istri atau anak. Itu berlain mungkin pengen sih. Mungkin gue pengen sama Bang Windah kali ya. Cuman nggak jadiin konten sih. Karena kalau gue rasa ya, ketika kita collab sama orang itu terlalu komersil sih. Nyari keuntungan nih. Misalnya dia mungkin mau ngadain ini karena ada corona sih. Jadi gue nggak bisa ke tempat orang sih. Dia mau bikin konten misalnya buat donasi, mungkin gue diundang ke sana, mungkin itu jadi ide yang bagus sih. Kita bisa main bareng tanpa perlu gue ngambil keuntungan gitu loh. Karena kesannya collab itu takutnya ngambil keuntungan atas ketenaran orang lain gitu. Sukses Bang, dari zaman MOBA sampai PUBG terus lu nambah channel J Story. Terima kasih temen ya. Pernah gak waktu main game nonton walkthrough gameplay YouTuber lain dulu biar main game udah tahu harus mana aja? Thank you Bang Ji. Oh pernah sih, gue jawab jujur ya. Seperti gue main Icarus, gue selalu nonton survival ya. What you have to do, biasanya ada konten channel yang ngasih tahu kayak apa hal yang lu harus tahu sebelum lu mainin game ini. Itu bakal sangat membantu sih, apalagi game survival. Kalau kamu gak nonton itu dulu, kamu bakal kesulitan dan penonton bakal kayak kok gak ngerti sih gamenya gitu ya. Itu penting banget sih. Gue lebih banyak nonton untuk game survival sih kalau itu temen-temen ya. Kalau gameplay walkthrough untuk game story itu sangat jarang. Kenapa? Karena gue gak suka ke spoiler ceritanya. Apalagi game yang ada keputusan kita kayak Rune 96 atau game Detroit itu no big no sih itu. Berikutnya, kapan mau mabar sama istri lagi? Belum tahu sih. Anak gue bisa ditinggal dulu ya. BDW channel ini nemenin gue waktu gue kena COVID. Bahkan karena sering lemesnya gue cuma denger videonya ada aja. Oke, kayak abang gue ya. Abang gue juga sering buka channel ini buat dengar suara gue doang. Gimana Bang Aji ngejelasin pekerjaan yang Bang Aji ke anak nanti kalau udah TK atau SD? Mungkin anak Bang Aji nanti bingung lihat Bang Aji main game seperti pengangguran. Mungkin gue bakal jelasin ya. Game itu, kita main game itu sekarang jadi pekerjaan guys ya. Beda, ketika lu main game jadi permainan dan pekerjaan tuh beda teman-teman ya. Feel yang lu rasain tuh beda. Kecuali lu enjoy banget sama gamenya. Mungkin nanti gue bakal jelasin dengan sederhana sih. Hidup kita itu kita butuh, ketika kita menginginkan sesuatu kita butuh pengorbanan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau kita gak ngelakukan apapun, ada resiko yang harus kita terima gitu loh ya. Misalnya lu mau dapat pekerjaan yang sederhana tapi duitnya banyak, lu pasti butuh resiko yang besar. Nah gue bilang aja gue lakuin pekerjaan ini pekerjaan yang terlihat mudah, mungkin terlihat remeh, tapi gak semudah yang terlihat ya. Mungkin terlihat menyenangkan, tapi kamu akan tahu rasanya gimana ketika kamu lakuin itu berbeda rasanya. Mungkin dia gak bakal ngerasa gue itu seperti bermain sih. Dia tahu gue kerja sih guys ya. Karena gue kan gak, dia nongol di sini jalan-jalan gak kan, gue selalu tutup pintu gitu. Terima kasih selalu ngibur, semoga sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Bang Aji kenapa gak ngadain giveaway untuk subscribersnya? Sederhana banget ya, karena giveaway itu adalah sesuatu yang menurut gue kurang baik. Pertama, gue kayak mengadu 500.000 orang untuk memberikan keuntungan kepada satu orang. Memberi harapan kepada 500.000 orang, cuman mengabulkan
harapan dari satu orang. Menurut gue itu absurd banget pertama. Kedua, gue kayak menurunkan harga diri kalian untuk meminta-minta demi sesuatu yang belum tentu kalian dapatkan. Jadi menurut gue giveaway itu hal yang gak bagus sih. Kecuali gue bisa membagi-bagikan untuk 500.000, gue bakal bagi souvenir untuk 500.000 orang, kasih gue alamat kalian semua. Itu mungkin beda lagi ya. Cuman gue gak sanggup temen-temen ya. Gitu. Bang Aji dulu kerjanya apa? Udah agak jelas ya. Ini ya tadi ya kerjaan gue ya seperti apa. Biasanya mandi berapa kali? Dua kali guys. Gue itu bangun jam 10 pagi. Gue itu orangnya bangunnya telat karena anak gue bangunnya telat juga. Ntar kalau anak gue udah bisa bangun lebih dini, mungkin gue bisa bangun lebih dini. Jam 10 gue mandi sama jam 7 jam 8 malam mau mandi gitu. Selalu sih tidur harus bersih sih guys ya. Istri gue kalau gue belum ganti baju, nggak boleh duduk tempat tidur guys. Dia orangnya bersih. Milih kita pilih jos gitu teman ya. Ada yang bilang kangen bilang Bang Aji gitu ya. Selamat Bang Aji, kapan game horor lagi nih? Udah itu FNAF game horor ya. Gak ada pertanyaan, hanya menunggu hidupnya. Terima kasih. Pertanyaan simple, harapan Bang Aji udah gue bilang ya. Untuk keluarga gue sih, yang penting mereka bahagia dan sehat doang guys. Gue nggak mulu-mulu sih. Gak usah terlalu banyak harapan sih kita dalam hidup kita ya. Ya gitulah. Game apa saja yang Bang Aji mainin tanpa jadiin konten? Gue main game, selalu gue jadiin konten. Kecuali gue main board game. Gue ada main board game, gue gak pernah jadiin konten. Supaya gue, board game itu apa sih bang? Ada beberapa board game ya. Mungkin ada yang tahu Wingspan ataupun game apa ya, kayak Monopoly teman-teman ya. Tapi Monopoly itu di luar itu banyak jenisnya. Ada game adventure, RPG tapi dibikin dalam bentuk board game. Untuk ngurangin kita nonton monitor, main HP gitu ya. Banyak sih yang gue mainin tuh. Hal apa aja yang Bang Aji pertama kali pikirkan pas terjun di YouTube pertama kali? Gue pikirnya apakah karir ini bakal bertahan panjang, itu sih. Gue gak tahu sih kapan, sampai berapa lama gue bisa bertahan. Penonton gue bakal tetap seperti ini jumlahnya. Seperti EJ Gaming misalnya, penontonnya udah menurun, udah pada bosen. Gamenya juga udah pada bosen orang, ya kan. Channelnya udah mulai sepi. Apakah itu bakal bertahan sampai berapa lama gitu kan pertanyaannya. Channel EJ Story misalnya fluktuatif banget, ada game yang orang suka, ada orang yang gak suka. Ketika gue bikin game yang orang suka, gue udah sempet main game gak suka, gue bikin orang suka lagi, belum tentu yang lama-lama bakal balik. Ya resiko seperti itu masih ada. Jadi gue mikirnya resikonya sih. Jadi setiap apa yang kita lakukan kita harus mikirin resikonya juga, gak cuman positifnya doang ya gitu. Berikutnya, gak ada pertanyaan bang, cuman kata-kata semangat. Terima kasih. Dan bagi Bang Aji, buat kami YouTuber pemula, semoga bisa sukses kayak Bang Aji. Amin, amin, amin. Ya, selalu setia di samping keluarga sayang. Amin. Semoga dibaca. Bang Aji ini kayaknya paling unik dibandingkan YouTuber. Rata-rata akan ambil sisi komedi dan coba hibur viewer lewat candaan saat main game. Walaupun Bang Aji ada pembawaan Bang Aji ini komedinya tipis-tipis dan banyak ilmu yang di-share ke viewer di setiap game, baik itu pengetahuan Bang Aji sendiri. Tiap main game pasti jelasin kalau ada sesuatu yang nyangkut ilmu pengetahuannya, walaupun cuma hal dasar. Contohnya waktu Streamers Live Simulator jelasin kripto dikit-dikit. Gas Station sharing pengalaman pekerjaan, best channel menurutku. Terima kasih juga. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Apa hal paling membanggakan dalam hidup lu bang? Dan apa ya keinginan yang lu udah tercapai? Hal paling membanggakan adalah ketika gue menikah. Dan gue nggak. Ketika gue menikah gue pakai biaya gue sendiri, duit gue sendiri. Gue gak minta duit dari orang tua gue. Itu membuat gue bangga banget. Dan ketika gue menikah, orang tua gue terlihat bangga banget. Itu membuat gue bahagia banget. Gitu. Keinginan lu yang udah tercapai adalah menikahi istri gue saat ini. Dan mencoba untuk membahagiakan mereka dan orang tua gue. Itu doang sih. Dan keluarga gue yang lain. Sebagian udah tercapai, tapi semoga bisa di-maintain. Gitu. Bang Aji kan YouTuber yang kontennya bermain game, semisal game itu tidak lagi menarik viewer, apa rencana buat konten selain game? Gue nggak tahu ya, gue umur 35 gue bakal jadi orang seperti apa? Apakah penonton gue masih menjadi gamer? Karena kalian juga semakin tua mungkin niat kalian minat kalian terhadap game semakin menurun guys ya. Kalian mungkin sekarang jadi fans Bang Aji bilang, wah seru, gue bakal nonton dia. 5 tahun lagi mungkin kalian, gue gak bakal nonton dia. Ada hal dalam hidup gue yang lebih penting yang bisa lo lakuin dibanding menonton gitu kan. Jadi mungkin gue bakal nge-vlog kali ya sama keluarga kecil gue. Cuman gak untuk mencari nafkah sih mungkin ya. Gue gak tahu gue 5 tahun lagi gue bakal jadi orang seperti apa. Cuman gue bikin konten supaya bisa interaksi lagi dengan kalian lagi.
Terima kasih buat Bang EJ. Tadi gue udah bilang ya kerjaan lain yang gue lakuin, gue ada invest juga. Gue nggak cuma nge-YouTube doang. Dan sehat buat keluarga selalu. Gue selalu lihat lu keren main game, karakter lu ngejelasin sangat keren. Bermain 3 game sebagai konten itu sangat-sangat perlu niat. Ya. Terima kasih ya. Malah mau nanya Bang EJ tetap ngegame apapun rencananya pensiun nih. Sorry, aduh kepencet mulu guys, maaf guys. Mana tadi? Maaf guys ya, tadi ada yang kepencet. Ini dia. Bang EJ tetap ngegame atau punya rencana pensiun, buka usaha atau tetap nge-YouTube? Mungkin gue bakal tetap nge-YouTube, cuman untuk kedepannya mungkin nggak untuk mencari nafkah. Pensiun sih belum ya dalam waktu dekat ya. Cuman gue masih pengen nge-game sih sejauh ini. Kalau misalnya PUBG Mobile udah sepi, di channel EJ Gaming bakal diisi konten apa? Dan apakah akun PUBG Mobile akan dijual nanti? PUBG Mobile udah sepi temen-temen ya. Untuk konten creator seperti gue nggak tahu. EJ Gaming itu gue rencananya bikin konten yang lebih kompetitif. Gue bakal main apa ya? Mungkin Identity 5 lagi ya, banyak yang suka. Cuman kompetitif itu membuat gue letih temen-temen ya, jenuh dan gue capek gitu ya. Akunnya apakah bakal dijual? Belum tahu ya. Kayaknya nggak dijual sih. Mungkin juga nggak bakal laku guys. Apakah Dede Ethan bakal punya adik nanti? Semoga ya, doain ya. Semoga. Belum tahu sih, tergantung keputusan suami dan istri. Tempat yang paling Bang EJ kunjungi tapi belum terlaksana. Paling Bang EJ pengen kunjungi ya, tapi belum terlaksana. Gue pengen pulang guys sama istri. Istri gue sih, sama istri gue pengen banget ke Jepang temen-temen ya. Kemarin tuh gue pengen ke liburan ke Jepang. Cuman karena corona dan kita udah punya anak, agak susah. Kita pengen anak kita bisa nikmatin suasananya juga ya. Jangan kita liburan cuma untuk kita berdua gitu ya. Mungkin itulah salah satunya. Karena gue gak pernah keluar negeri. Waktu gue kecil doang, pertama sekali ke Singapura kayaknya sama mama gue dan papa gue. Apa hal yang sangat disesali selama ini? Apa hal yang sangat disesali sama hal ini? Apa ya? Untuk channel EJ Story ya. Untuk channel EJ Story itu yang paling gue sesalin adalah gue main game horror. Menyesal gue. Berkorban teriak-teriak tapi gak ada yang suka. Ya sudahlah. Apa yang hal paling memalukan yang pernah dilakukan dan gak pernah bisa dilupakan sampai sekarang? Paling memalukan. Gue jarang memalukan sih. Paling ketika gue bakar isi EJ Gaming sih ya. Itu doang sih. Memalukan sih itu. Sifat apa atau kebiasaan apa yang paling gak disukai dari istri Bang EJ? Aduh, gak tahu sih. Kalau istri gue pasti gak suka gue itu sering bercandain dia lagi serius gue bercandain, dia marah pasti. Kalau sih dari istri gue yang gue nggak sukain adalah apa ya? Nggak ada sih. Dia sekarang udah jadi orang yang berbeda sih. Dia lebih pemaaf dia. Dulu itu agak sulit minta maaf. Kalau gue salah gue minta maaf lama banget maafinnya. Bisa 3 jam. Sekarang paling 10 menit gitu doang. Kita jarang berantem sih. Kado apa paling spesial dari pemberian istri Bang EJ? Istri gue bilang dia paling senang kado dia yang gue beri baru kemarin temen. Kemarin gue kasih dia kado. Dia senang bukan karena barangnya, tapi karena gue merencanakan itu untuk kasih dia surprise. Jadi dia suka. Dan menurut gue senang juga sih dia senang. Kalau dari istri gue ketika gue SMP sih, dia ngasih gue surprise ketika gue mau SNMPTN. Dulu itu SNMPTN ya, kita belajar kelompok gitu bareng, pura-pura mati lampu. Gue diajak keluar sama teman-teman gue yang cowok. Dia tiba-tiba datang ke rumah itu, nyediain kue buat gue. Surprise banget sih itu. Gue ingat sampai puas itu pasti. Segitu aja deh, terima kasih teman-teman ya. Izin bertanya Bang EJ, milestone Bang EJ real life sekarang belum dan ingin tercapai apa? Gue pengen pensiun dalam keadaan yang baik, sehat walafiat di usia 31 tahun sebenarnya ya. Dan itu belum tercapai karena gue belum free secara finansial. Karena ketika kita pensiun adalah masalah finansial kita yang harus terkontrol. Dengan finansial kita terkontrol, kita bakal banyak waktu untuk keluarga dan kesehatan kita. Kita bisa olahraga, bisa apa. Gue pengen banget sih itu. Jadi gue sekarang gak banyak belanja. Gue lebih banyak invest untuk masa depan gue dan keluarga gue. Sehingga gue berharap gue bisa secepat-cepatnya gue ngabisin waktu buat keluarga gue. Gitu. Bang, kalau lu jadi developer game, apa emang game yang Bang EJ bikin tema apa? Kayaknya kalau gue bikin game, kayaknya gue bakal bikin game bertema tentang kesehatan sih. Ya, survival tapi kesehatan sih. Gitu sih.
Ada alasannya. Kamu gak nanya alasannya kan? Pertanyaan dari fans dari Malaysia. Gimana manage waktu lu in daily base? Apa aktivitas lain di edge selain dari gaming? Happy New Year and God bless you. Thank you ya, Aidil Masrin. Gue selalu ngasih limit waktu buat gue. Misalnya jam 8 atau jam 9 malam gue udah gak dapat konten, gue bakal cut apapun yang terjadi. Itu adalah waktu gue bersama istri dan anak gue. Karena Kamis gue selalu kosong. Gitu doang sih. Priority ya tetap ya. Ada prioritas. Kita ngatur prioritas kita. Pengen nanya dong pengalaman perjuangan dapetin istri sampai titik sekarang. Gue PDKT 3 tahun guys. PDKT 3 tahun. Gue udah pernah jawab sih itu di Q&A di EJ Gaming 300.000 subscribers. Kamu bisa cek di sana sih ya. Gue pernah putus sekali sama dia. Setelah itu gue balikan lagi sama dia. Gitu doang sih. Menurut Bang EJ, game horror paling menakutkan dan masih diingat Bang EJ. Game horror paling menakutkan. Gue gak banyak main game horror ya guys ya. Cuman yang gue ingat Paranormal HK sih, bagus juga gamenya. Paranormal HK sih paling ya. Bang Haji semoga selalu sehat keluarga. Mau tanya dong tips dan trik sering main tapi gak dimarahin istri. Main game tapi gak hasilin. Main game tapi gak hasilin. Gue sekarang banyak main game board game. Istri gue gak marah. Karena gue selalu lebih banyak ngasih waktu buat dia dan anak gue daripada game gue sih. Ketika dia butuh waktu gue ngasih waktunya. Jadi kita ngasih mereka waktu dulu. Ketika kita udah ngasih waktu kita, gak ada alasan bagi mereka untuk marah ketika kita gunain waktu kita sendiri gitu loh. Kadang kita butuh me time kan setiap manusia. Gue juga sering ngasih dia me time kok. Jadi itu kita sama-sama paham lah ya, suami istri gitu. Pencapaian yang paling berkesan di hati Bang Eji. Pencapaian yang paling berkesan sebenarnya channel ini sih. 500.000 subscribers sih. Iya. Banyak banget sih yang berkesan di channel yang satu. Channel ini bakal main game baru yang tren, request banyak, atau bakal main game yang Bang Aji mau mainin karena pengen. Ada game yang gue mainin karena pengen. Tapi gue selalu lihat juga apakah bakal tren, apakah bakal rame. Kalau gak rame biasa gue cepetin. Kadang ada game yang gue sesalin gue mainin, kayak game horror gue bilang. Tapi gue lebih banyak main game itu sih. Tapi gue pengen coba main game yang kalian suka dan baru rilis, kayak God of War nanti, segala macam nanti gitu ya. Semangat nontonnya, terima kasih, sehat selalu. Selamat, channel EJ Story udah makin rame. Kalau bisa pilih salah satu, mau tetap bikin konten PUBG Mobile terus di EJ Game atau banyak game di EJ Story? EJ Story sih sejujurnya. Alasannya karena gue lebih gak under pressure di EJ Story pertama. Kedua, gue lebih bisa berinteraksi dengan kalian di EJ Story. Ketiga, gue lebih bisa ngatur waktu karena gue udah bisa mastiin gue bisa dapetin konten dalam waktu berapa lama. Kalau game kompetitif itu gue kan harus replay sampai dapat gitu ya. Sederhana itu doang sih. Bang Haji pertama kali YouTube itu kapan? 2017 EJ Gaming. Lebih suka game PC atau game PUBG Mobile? PC sih sebenarnya gue ya. Apa suka dukanya dari YouTuber? Apalagi YouTuber gaming. Bentar ya, gue naikin sedikit. Suka dukanya, suka. Ya sukanya ya kamu melakukan apa yang kamu sukain. Dukanya ya kamu kadang terlalu capek, burn out, kamu jenuh, banyak banget yang ngalamin itu. Gue berusaha untuk nggak seperti itu. Itu sih. Game apa yang paling abang suka sampai keinget terus selalu membekas di pikiran abang? Waduh, gue jarang sih ada game yang benar-benar teringat di otak gue ya. Cuman ada beberapa momen game yang ada di otak gue, ada beberapa kalimat yang membekas di otak gue gitu kan. Misalnya di God of War, Kratos sama anaknya. Kemudian ketika istrinya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan suami dan anaknya ke depannya tapi nggak dikasih tahu. Itu menarik banget sih menurut gue. Game favorit abang itu apa? Yang suka dimainin setiap hari ya. Gue suka board games guys. Gue ada board games ya. Gue suka nge-burning otak gue. Gue suka untuk melatih otak gue. Gue gak mau sampai pikun ya. Gue ada agak pikun. Gue kadang naruh kunci gue bisa lupa. Gue udah kunci mobil belum sih ya? Gue udah kunci rumah belum sih ya? Jadi gue berusaha untuk ningkatin pikiran gue dengan main board game. Gue mainnya game Spirit Island. Nama board gamenya salah satunya. Itu bagus karena bikin otak gue jadi lebih ini banyak banget lah gue main board game. Ya. Banyak jenisnya gitu. Kadang merasa bosen gak? Atau capek? Atau bahkan ingin berhenti YouTube gak bang? Oh pernah. Cuman gue gak bakal melakukan itu sih. Pernah, setiap orang pasti jenuh temen-temen ya. Motivasi untuk YouTuber pemula terlebih lagi YouTuber gaming. Jangan nyerah sih. Karena
kesempatan, orang bilang nasib ya, lucky ya. Lucky itu kan ketika kamu preparedness meet your ketika opportunity meet preparedness, ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan gitu ya. Kalau kamu nggak pernah siap, kesempatan yang datang itu nggak bakal muncul gitu loh, nggak bakal pernah kamu tangkap. Kalau di YouTube tuh kamu harus nunggu algoritmanya. Ketika kamu direkomendasiin video kamu bakal tiba-tiba naik channel kamu. Nah, itu bakal terjadi ketika kamu punya konten yang menarik gitu. Kira-kira tahun 2022 pencapaian apa yang Bang Aji belum tercapai? Paling 1 juta subscribers guys ya. Resolusi gue pengen tidur lebih awal, bangun lebih awal. Simpel itu doang gak sih? Cuman gue bangun lebih awal bakal lebih bagus karena gue bakal bisa kerja lebih awal. Cuma sekarang gue nggak, percuma gue bangun lebih awal ya, karena gue nggak bisa kerja lebih awal juga. Begitu. Motivasi apa yang buat Bang Aji tetap jalanin channel ini? Kalau dipilih, udah jawab tadi ya, Aji Story. Motivasinya adalah gue suka ngegame, gue suka interaksi dengan kalian, gue suka under pressure, gue suka manajemen waktu gue tidak terancur blaur gitu, gue nggak suka ya, gitu. Umur berapa udah nikah? Gue menikah umur 26 kalau nggak salah guys. Bang Aji pernah bikin animasi gak? Enggak guys, gue nggak bisa menggambar. Coba Bang Aji main roleplay di Minecraft server Bang. Gue nggak bisa jadi roleplay. Gue jujur aja ya, gue nggak bisa main game roleplay. Pertama, roleplay itu adalah menurut gue ya tempat pelarian orang yang kurang diterima di kehidupan nyata. Dia main roleplay untuk lebih bisa diterima, menjadi seseorang yang mungkin dia pengen jadi, ataupun yang dia imajinasikan dia pengen jadi gitu loh. Dan itu terlalu time consuming. Pertama, gue lebih baik berinteraksi dengan orang di dunia nyata daripada di roleplay. Karena ketika lu di roleplay, lu gak bisa tahu sifat seseorang sebenarnya menurut gue ya. Ketika lu di kehidupan nyata, lu bahkan butuh 3 bulan untuk tahu sifat seseorang, menurut gue. Jadi gue gak bakal ngelakuin itu sih, mohon maaf ya. Mau nanya, Resident Evil 2 remake dan DMC paling Bang, gak nyoba bikin konten. Gue udah download gamenya Resident Evil 2. Cuman penonton gue gak suka game horror. Game horror paling laku di channel ini adalah Resident Evil Village. Gue baru ingat, untung ada yang bilang ya. Itu pun gak sebagus yang lain gitu loh. Ketika gue main game survival atau segala macem. Cuman itu bagus sih kan Resident Evil 8. Gue gak ada rencana sih main game-game remake yang udah dimainin 1000-an orang. Dan gue takutnya kalian bosen. Walaupun gue bikin subtitle juga pada bosen, bingung gue. Kisah cinta ya, lakukan secara detail tentang awal ketemu lalu ditolak. Oke. Gue ketemunya di waktu SMP, di sekolahan. SMP kelas 1, dia pindahan dari Batam. Dia awalnya di Siantar, pindah Batam balik ke Siantar. Gue cinta sama dia, pandangan pertama gitu kan. Gue gak ditolak sih, gue diterima. Gue PDKT 3 tahun, terima, diputusin. Gue dekat lagi setahun. Jadi total gue udah bersama istri gue itu hampir setengah hidup gue. 13 tahun atau 14 tahun gitu ya gue bersama istri gue. Jadi gue lebih banyak ngabisin waktu bersama istri gue daripada sama ayah ibu gue. Semoga pertengahan 2002 channel J 1 juta subscriber, amin. Dan semoga semua teman di J Story diberikan kesehatan, amin ya robbal. Oke, gue aminin temen-temennya. Terima kasih ya Muhammad Rosiadi. Game apa paling Bang Aji suka yang pernah dimainin di J Story? Game ternyata di bawah ekspektasi Bang Aji. Game yang paling gue suka itu kayaknya survival hobo. Kalau survival ya, satunya God of War, gue suka banget. Game yang di bawah ekspektasi gue, Icarus. Jauh banget di bawah ekspektasi gue. Game seru yang pernah Bang Aji mainin, udah gue jawab ya. Pertanyaan, Bang Aji ngedit sendiri atau editor? Ada yang edit sendiri. Kalau dulu gue edit sendiri. Jadi ada yang komen ya, kualitas video gue kenapa menurun dari segi gambarnya yang lebih kecil bitrate-nya. Dulu gue ngedit sendiri, gue pakai bitrate sebagus mungkin. Sekarang gue harus kirim ke editor gue. Dia bakal render lagi di sana, 2 kali proses. Jadi prosesnya lama. Jadi gue ngorbanin kualitas dari gambar videonya. Jadi gue sekarang ada editor untuk game. Sorry, kalau untuk game survival gue ngedit sendiri karena gak perlu ngedit juga, cuman masukin musik doang temen-temen ya. Aji Gaming bisa record berapa lama? Bahkan bisa 6-8 jam. Kalau Aji Story tergantung gamenya, kadang cuma setengah jam, kadang 1 jam 2 jam. Bertanya Bang Aji, kalau FPS videonya diganti 30 FPS biar enak nonton dengan kualitasnya lancar. Oh gitu ya, 30 FPS aja mau. Cuman kalau 30 FPS ntar gue bakal coba ya temen-temen ya. Ya asik. Apakah Bang Aji cukup istirahat, terutama saat memainkan game grinding? Kadang nggak cukup.
Kadang nggak cukup, kadang cukup ya. Lebih sering nggak cukup sih. Hidup ya seperti itu, harus ada pengorbanan ya. Congrats Bang Gaji, semoga kedepannya lebih baik ya. Sekali-kali collab sama yang lain Bang kalau main game survival. Mau main sama super YouTuber lain, streamer lain, atau subscriber juga. Kayaknya gue bakal main sama subscriber sih. Dulu gue pernah main sama penonton gue. Gue main The Forest. Seru juga sih, cuman gue gak mau penontonnya itu ngerasa dimanfaatin. Gue paling gak suka orang ngerasa dimanfaatin sama gue gitu loh. Gue ngerasa bersalah kalau ada orang ngerasa gitu. Itu alasannya kenapa gue jarang collab. Gimana cara ngatur waktu Bang? Bisa upload tiap hari dan sekaligus bisa grinding OVR2 gue bilang ya. Untuk kedepannya, bila YouTube mulai menurut, apakah Bang Aji bakal tetap upload atau udahan? Gue bakal upload sih tetap ya, untuk interaksi dengan para penonton. Bukan untuk nyari duit. Bang, terus konten sampai umur berapa Bang? Gue jujur ya, gue selalu ngomong ke istri gue. Gue berharap gue umur 31 gue udah gak perlu capek kerja. Pensiun dalam keadaan sehat, bisa bermain dan ini. Gue pengen banget gitu. Karena gue ngerasa gue udah ngorbanin banyak untuk mereka ya. Gue banyak ngorbanin waktu juga ya. Tapi kita nggak tahu ya temen-temen ya apa yang waktu share gitu. Gue udah jawab ya. Kenapa Bang Aji lebih suka main game survival? Enggak, gue nggak lebih suka. Siapa bilang gue lebih suka game survival? Gue main game survival karena kalian lebih banyak suka nonton gue main game survival. Tapi game survival yang gue suka itu salah satunya Hobo. Itu sih alasannya, karena kalian lebih banyak suka. Kadang gue lebih suka main game story driven sih, lebih santuy gitu ya. Gue nggak perlu nge-grinding apa segala macam gitu. Pernahkah berlaku kecemasan ketika Bang Aji main game? Maksudnya gue cemas ya ketika main game ya? Nggak pernah sih. Pertanyaan Bang, di tahun 2022 apakah ada game favorit God of War yang gue tunggu? Itu dia, God of War Ragnarok. Oke, jangan lupa nonton nanti. Kenapa bikin 2 channel? Oke. Karena YouTube itu susah temen-temen ya algoritmanya. Ketika gue main di EJ Gaming, gue main game PUBG Mobile, gue main game lain ya, penonton yang nggak suka game lain tuh nggak bakal nonton game lainnya. Sehingga PUBG Mobile gue itu nanti juga bakal menurun viewernya, karena channel gue nggak bakal muncul di rekomendasi temen-temen yang nggak suka gue nonton yang game story. Jadi gue harus kategorikan. Dan gue di sini juga membangun komunitas yang lebih sehat, yang seneng lah ngobrol sama Bang Aji walaupun kita cuman teman secara virtual. Gue anggap kalian sebagai teman gitu. Ada rencana bakal live? Nggak ada rencana pasti sih. Kangen konten AOV. Bang, board game apa yang paling Bang Aji mainkan? Board game ya, paling favorit gue mainkan. Gue ada beberapa board game yang gue mainin. Pertama gue mainin paling banyak Spirit Island. Kemudian Wingspan gue mainin, Automanya gue main sendiri, Lost Ruin of Arnak gue mainin, Clank, Cascadia, ada beberapa yang mau gue mainin tapi belum gue mainin. Gloomhaven gue udah beli, belum gue mainin. Too Many Bones juga gue jarang mainin. Gue main sama istri gue Jaipur. Banyak banget ya, karena ini sesuatu yang gue suka, jadi gue ngomonginnya lebih banyak ya temen-temen ya. Jadi ada beberapa kategori game yang gue mainin dan gue suka gitu. Ada Fields of Arl, kayak Harvest Moon versi board game, seru. Congratulations Bang Aji, rezekinya lancar terus, terima kasih. Jangan lupa ikut sertakan istrimu. Aduh, maaf ya. Suka anim nggak? Gue udah pernah jawab ya. Gue nggak suka anim karena gue tahu itu terlalu fiksi. Mohon maaf ya buat pencinta anim. Mungkin ada sesuatu yang kalian bisa dapatkan dari anim. Cuman karena waktu SMP gue masih suka anim. Ketika gue sekarang udah tua, gue gak suka anim. Gue nonton anim baru setengah menit, gue udah kayak what the hell is this? Skip gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Bang, ada niatan main game PS2 gak? Pengen sebenarnya. Kalau banyak yang suka, gue bakal mainin kali ya teman-teman ya. Komen dong nanti ya kalau ada Bang Aji main baru. Gue bakal tanya Bang Winda sih caranya. Kemarin dia udah ngajarin gue caranya. Fast Food Manager gue bakal main nanti kali ya. Apakah Aji Story bakal ada live stream? Enggak ya. Di masa depan ada kemauan buat main game PUBG lagi? Enggak Bang. Belum tahu temen-temen ya. Congrats 500.000 subscribers. Bisakah banyakin buat cerita game horror atau horror lain juga gak apa-apa? Gue pengen, cuman peminatnya sedikit. Ya, susah sekali. Selama ini istri, anak, keluarga lu dukung buat lu gak jadi YouTuber? Ada planning buat pensiun udah gajap ya? Mereka selalu dukung temen-temen ya. Istri gue, bapak ibu gue selalu, mertua gue bahkan dukung gue temen-temen ya. Karena hal yang paling penting adalah
gak selamanya pandangan orang lain terhadap kita ya. Yang jadi masalah orang ketika orang mengambil sebuah profesi adalah dia takut orang memandangnya rendah. Gue nggak nganggap itu rendah sih. Dulunya gue punya kekhawatiran anak gue bakal dikata-katain sama temennya, bapak lu tukang game segala macam ya. Tapi sekarang gue nggak ada kekhawatiran itu sih. Karena toh semua orang pengen jadi YouTuber juga ya. Toh gue nggak ngerampok atas segala macam. Spesifisi abang apa? Kalian bisa nonton di channel gue ada pernah ngebahas itu. Oke, dulu Bang aja bikin channel ini tujuannya main game horror. Kenapa jadi berubah menjadi game survival sama story? Nggak cuma game horror sih. Gue dari dulu rencananya emang main game story, teman-teman. Makanya namanya game story gitu ya. Sehari main berapa jam Bang aja gaming dan story? Ada liburnya nggak tiap hari game? Kadang libur. Hari ini gue libur. Gue cuman ngobrol sama kalian. Gue pengen ngabisin waktu sama keluarga gue habis ini ya. Gue ngobrol udah 1 jam lebih. Aduh, berapa jam? Gue main game bisa sampai 8 jam. Capek sih. Kayak kerja temen ya. Berasa kepaksa gak sih main game story? Ada yang kepaksa, kayak Icarus gue merasa terpaksa. Ada yang bener-bener enjoy. Ya, karena kita kayak gitu ya, kerja sehari kita suka, kita senang, sehari kita gak senang. Ya gitulah. Gitu. Bang ngevlog dong jarang-jarang. Gue pengen ngevlog, cuman gue takutnya kalian gak suka. Apa kalian pengen Bang aja ngevlog main sama istri dan anak gitu. Seru juga sih. Kalau kalian pengen ini. Gimana kalau live streaming sekali lagi nanti ya. Di tahun ini game apa paling Bang Aji suka? Udah gue jawab. Entah kenapa kalau Bang Aji belakangan ini kalau main game PS2 wajahnya jauh lebih bahagia. Ya, betul sekali ya, agak jenuh ya. Kenapa lebih mainin game survival dibandingkan game horror? Karena game horror gak laku. Abang kan lulusan farmasi, kenapa abang jadi YouTuber ketimbang pekerjaan yang sama obat-obatan? Udah gue jawab sih. Karena gue ketika kerja gue tahu nilai gue, temen-temen ya. Kita ada value-nya. Everybody have their own value. Kamu harus ada value-nya. Ketika kamu lulus kuliah, kamu tahu value kamu. Kamu berhak dapat dinilai berapa. Jadi omong kosong kamu bilang kamu kerja nggak untuk dapetin penghasilan dan menghidupi keluargamu ya. Cuman untuk kepentingan perusahaan, it's bullshit. Ketika gue kerja, penghasilan gue itu lebih dari UMR. Cuman menurut gue nggak bisa menghidupi gue dan keluarga gue. Dan ketika gue mulai YouTube, gue udah mulai bisa dapetin lebih dari itu. Dan menurut gue bisa lebih hidup bebas. Dalam arti bebas dari finansial gitu kan. Itu alasannya kenapa gue milih itu. Dan gak menutup kemungkinan nanti gue bakal ke dunia farmasi lagi. Karena gue udah dapat basicnya. Gue udah ngerti manajemen farmasinya. Jadi mungkin gue bakal balik lagi ketika gue udah punya modal yang lebih. Dalam segi finansial gitu. Alasannya yap karena finansial sih. Itu intinya. Masa-masa terberat yang pernah Bang aja selama hidup abang. Oh, tahun ini sih kali ya. Gue gak bisa sebutin. Cuman ya mungkin itu salah satunya. Buat konten bareng keluarga siap. Bang aja siap malam aktif terus nge-upload di IG story. Kalau siang di IG gaming tidak capek kah? Capek sih. Capek. Jujur aja capek. Kira-kira buat live aja Bang. Takutnya gak semua orang bisa ditanya sih. Tips dan trik dong buat Bang aja orang mau mulai nge-YouTube. Ya seperti gue bilang, kamu coba dulu. Jangan nyari hasil dulu. Kalau mau YouTube tuh nyambi temen-temen ya. Jangan meninggalkan pekerjaanmu untuk menjadi YouTuber. Sambilan. Karena ketika kamu memang dijalankan untuk menjadi YouTuber, kamu pasti dapat peluang itu. Kalau kamu membuang segalanya, kamu ngambil resiko 100%. Ketika kamu gak diberi jalan itu, kamu bakal denial dulu. Kamu denial, ada fasenya. Setelah kamu denial, kamu bakal stres. Habis itu kamu baru acceptance. Tapi kamu udah nyanyiin banyak waktu. Itu yang jadi masalah. Bang, bayi bajang itu gak tahu gak? Bayi bajang itu apaan? Gue gak tahu. Kenapa tiap game yang Bang Aji main itu pasti kayak di film-film? Itu cuma istilah yang gue gunakan ya. Anda Bang Aji belum nikah, maukah menjalani karir sebagai seorang kompetitif dunia game seperti menjadi pro player gitu? Di usia sekarang enggak sih. Mungkin ketika gue kecil pernah ikut kompetitif Dota. Dulu banget ya. Tapi gue juara 2. Tapi kalahnya karena ada masalah gitu. Bukan karena kalah secara sportif. Jadi gue ngerasa kayak dunia kompetitif not for me ya, bukan untuk gue. Jadi ketika pertama kali gue main AoV, ketika gue pertama kali main PUBG pun gue gak berencana jadi pro player. Gue itu bukan orang yang terlalu kompetitif banget temen-temen ya. Gue gak pernah berpikir untuk menjadi orang yang terkaya di dunia, orang yang terbaik di dunia. Gue cuma pengen jadi ordinary person yang bisa menikmati kehidupan gue di dunia sih. Karena gue pernah dulu pengen juara kelas dan gue tiba-tiba juara kelas ya. Gue tuh orangnya pemalas banget dulu. Ketika SMA gue dapet juara kelas, cuma juara 3.
gue ngerasakan euforia itu cuma sesaat. Setelah itu gue merasakan kayak, oh ternyata kita kalau udah mencapai sesuatu, kita tuh nggak bakal puas. Dopamin hitnya cuma sekali doang, spike-nya. Abis itu kita bakal kembali lagi like a normal day. Jadi gue kayak, lu kalau udah jadi juara lu nggak bakal dapetin fun-nya lagi. Percaya deh sama gue. Yang lu jadi goal lu jadi beda, kayak duitnya doang. Gimana caranya Bang Aji milih sesuatu? Ini kayaknya gue nggak bakal lama ya, 1,5 jam, karena gue nggak bisa jawab semuanya. Mohon maaf guys ya. Ini yang top doang semuanya. Gue capek juga ngobrolnya karena gue udah jam makan juga. Jadi kayaknya gue bakal berhenti setelah ini ya, 10 menit lagi. Gue udah jawab ini, Bang nggak main FF lagi? Enggak guys ya. Kenapa berhenti bikin konten main Identity 5, Outfit dan What? Karena capek temen-temennya. Apakah kedepannya ada niatan bikin konten vlog? Mungkin ada. Kenapa jarang? Collab udah gue jawab. Pekerjaan sampingan udah gue jawab. Luka kecelakaan, apakah sudah sembuh? Liatin dulu lukanya. Mau lihat nih lukanya? Belum guys. Luka gue itu parah banget ya. Keloidnya gede banget. Jadi seperti ini lukanya. Lumayan parah. Gede banget. Kedalamannya 5 mili. 5 senti ya. Sampai daging gue ngeliat lemak gue kayak lemak. Ngeri banget lah. Gitu. Pertanyaan sedikit, kenapa nama gue aja Erwin Jingga? Ya, umur aja 28 tahun ini. Nama asli Bang Aji Erwin Jingga. Makanan favorit apa? Makanan favorit gue makanan ibu gue. Makanan masakan ibu gue sih. Enak banget coy. Punya pacar? Punya, istri gue adalah pacar gue. Main game online gak? Sekarang gue gak main game online guys. Kenapa? Gue sangat menghindari game MMORPG. Mungkin ada yang mau promosiin channel gue. Karena game MMORPG itu mengurangi waktu gue bersama keluarga gue, mengambil hidup gue, terlalu fokus sama game. Dulu gue suka banget game MMORPG. Tapi setelah gue sadar itu game cuma ngabisin waktu, gue gak mau mainin lagi. Jadi gue gak pernah main game online lagi sekarang. Gue main board game doang. Kedepannya masih mau nge-game, apakah diselingi kegiatan lain? Mungkin diselingi kegiatan lain guys. Pengalaman paling membekas ketika kuliah apa Bang? Ketika gue skripsi. Gue dipuji-puji sama dosen gue gak tahu kenapa. Padahal gak tau lah gue. Jadi ketika skripsi itu, gue itu mempelajari yang paling basic dari judul gue. Gue ingat banget skripsi itu tentang tes obat-obatan yang gue sintetis ke sel HeLa. Sel HeLa itu Henrietta Lacks, nama perempuan Afrika gitu ya, campuran gitu. Dia pernah kena cancer cervix gitu, diambil selnya, dikultivasi. Nah dosennya cuma nanya gue hal-hal simple doang. Apa yang sel HeLa itu apa sih? Gue jelasin, HeLa itu nama orang, Henrietta Lacks. Begini-gini. Jadi dia nanyain dari basic temen-temen dosennya, sehingga dosennya jadi punya kesan baik. Oh ini orang tahu basic. Jadi yang penting itu fundamental. Fundamental itu nama kata-kata keren dari basic ya. Basic itu dasar ya. Ilmu itu yang penting itu dasarnya. Ketika kamu tahu dasarnya, dasar dari logika, kamu bisa menyelesaikan problem-problem berikutnya. Jadi dia jelasin ke gua. Dia nanya ke gua, "Oh, terus uji sel in silico apa?" Kalian tahu mesti in vitro tahu ya, in vivo tahu ya. In silico apa? In silico itu pakai aplikasi, diuji di aplikasi, kemudian mensimulasikan seperti kenyataan gitu. Gue jelasin. Sehingga dosennya kayak ngerasa, oh ini orang tahu basic. Jadi kesannya baik, nilai gue jadi bagus. Jadi ketika gue tes skripsi itu dapat A. Menurut gue itu sih paling berkesan. Bosen gak main PUBG? Bosen kadang-kadang. Game PC menurut gue paling bagus itu gue jawab tadi ya. Selamat teman-teman ya. Mau tanya nih Bang, asli nama Bang Aji Ethan apa Bang? Jadi dulunya gini, nama anak gue ini dulu gue milih sama istri gue, hampir bukan Ethan. Cuman nama yang itu kurang bagus pada akhirnya. Ethan ini artinya blessed ya. Kehidupan dia bakal blessed, dia bakal selalu sehat. Gue berharap anak gue bakal selalu sehat dan blessed lah, Pak ya, diberkati lah. Entah disenangi oleh banyak orang, diberkati oleh Tuhan, ataupun tidak dibenci orang lain dan hidupnya selalu bahagia. Gue pengennya gitu doang sih. Referensi karena nama gue EJ gitu sih. Kita kayak kepikiran EJ kayaknya lucu deh namanya. Ethan Jingga lucu gitu. Istri gue kayak pengen ngebawa nama Jingga juga sih buat anak gue. Gue bilang kalau pakai nama Jingga alay banget gitu ya. Gak apa-apa, bagus. Seandainya Bang Aji bikin game apa? Udah gue jawab tadi ya temennya. Pertanyaan Bang Aji kenapa tidak pernah lagi main game AV? Apa? Karena playernya banyak toksik. Mungkin itu salah satu alasannya ya. Game mobile itu banyak player toksik dan gue udah mengurangi ketoksikan gue temen-temen ya. Gitu. Sekali-kali channel ini membuat kisah perjalanan Bang Aji sampai membuat YouTube.
Maksudmu Drama My Life? Gue nggak pernah bikin Drama My Life. Gue ditawarin bikin Drama My Life oleh Drama My Life Indonesia. Gue bilang gue nggak mau. Kenapa? Karena kehidupan gue biasa aja sih guys. Nggak lebay, nggak banyak lika-liku yang benar-benar berat banget. Gue bersyukur banget gue terlahir dari keluarga yang cukup mampu, walaupun ibu gue dan ayah gue pernah ngutang bank tapi nggak pernah cerita ke anaknya, dan pada akhirnya mereka bisa melunasin supaya anaknya bisa kuliah, bisa apa segala macam. Tapi hidup gue sangat serba berkecukupan, nggak seperti orang kaya sih. Cuman setidaknya gue bisa dapetin apa yang gue mau, walaupun gue nggak, orangnya bukan tukang minta-minta aneh-aneh gitu ya. Bisa lancar bahasa Inggris dari umur berapa? Gue itu nggak lancar bahasa Inggris guys. Kalau gue ngobrol, gue pernah ngobrol sama Bulik. Gue itu aksen gue masih Indonesia, campur-campur lah ya. Cuman gue bisa ngerti tulisan dengan cepat itu karena gue sering nonton. Dulu tuh gue suka nonton serial drama. Bukan drama sih, serial bule. How I Met Your Mother, Big Bang Theory. Gue suka nonton kayak gitu dulu ketika gue kuliah. Cuman makin kesini gue gak suka nonton begituan lagi. Pertama gue baca pakai teks. Kata-kata yang gue gak ngerti gue selalu cari. Kemudian gue beli Kindle. Kindle itu alat dari Amazon untuk baca buku. Gue beli buku dari online teman-teman ya, jadi bisa diklik, bisa langsung ngeliat artinya. Jadi ketika gue lihat tulisan yang gue ngerti, gue pencet, dia otomatis langsung kasih tahu artinya. Jadi dari itu gue mulai nonton film nggak pakai subtitle kadang-kadang. Gue udah mulai ngerti, tapi kalau dia pakai aksen atau logatnya bahasa-bahasa yang agak British yang pedalaman, gue nggak ngerti kadang-kadang. Kayak Liverpool tuh susah banget didengar. Gitu ya. Jadi lebih banyak otodidak. Tapi dulu gue ada les teman-teman ya. Dari SD gue les bahasa Inggris. Mau cepat belajar bahasa Inggris, kalian ikut kursus yang untuk keluar negeri sih. Untuk tes TOEFL atau IELTS itu bakal membantu banget. Gitu. Kenapa gak coba main game horror yang ada story-nya? Orang Indo kan lebih suka yang horror. Gak laku guys di channel gua. Game paling berkesan tahun ini, yang paling ngeselin Icarus. Paling berkesan Hobo sih. Hobo Tough Life. Tsushima juga bagus, tapi God of War lebih bagus. God of War, Hobo Tough Life, Subnautica Below Zero. Bang Aji Batu bangun channel ini kan pernah kecelakaan. Bukan channel ini ya, di UJ Gaming guys ya. Apa yang membuat kamu bisa bangkit lagi? Oke. Jadi ketika gue kecelakaan, gue kira gue bakal meninggal guys. Gue ditolak sama 2 rumah sakit. Kecelakaan itu gak ngubah gue sih. Gue selalu lucu sih. Kalau kalian ngelihat gue itu ketika gue kecelakaan jam 11 malam, gue operasi selesai jam 2 pagi. Gue bangun jam 4 kalau nggak salah. Gue langsung jalan, berdiri dari tempat tidur sampai susternya bilang, ini mau pulang beneran? Gue pulang. Apa yang gue khawatirkan? Saudara gue nungguin gue. Saudara gue besok buka toko, dia nggak tidur. Gue bilang, dia besok harus buka toko. Kita harus pulang. Gue masih nginep di tempat dia. Dia antarin gue pulang ke rumah dia. Dia besok buka toko. Dan gue paling benci ngerepotin orang lain. Dan setelah itu 2 hari kemudian, gue berusaha berdiri, itu sakitnya bukan main ya. Gue jalan pelan-pelan ke tempat studio gue, gak jauh dari rumah saudara gue. Gue kontrak tempat dia juga. Gue record video di sana, ceritain kejadian gue alamin. Karena gak tahu sih, justru itu membuat gue makin kuat sih. Kayak, oh gue diberi kesempatan hidup 2 kali. Dulu gue juga hampir mati karena tenggelam guys. Oke, gimana berhasil membesarkan 2 channel? Bahagia sih gue. Apa bener Bang Aja pengen pensiun muda? Iya bener banget ya. Ethan mau dikasih berapa adik? 1 doang sih. Terima kasih ya Hatsusari Asami. Pertanyaan saya, gimana bagi waktu? Udah gue jelasin. Game yang bikin Bang Aja kepikiran sampai tidur. Game yang bikin gue kepikiran sampai tidur. Kebanyakan game board game sih. Gue kayak kepikiran strateginya gimana ya supaya gue bisa menang gitu. Terima kasih ya yang udah ngasih semangat ya. Bang Aja sebenarnya game genre apa yang disukai kayak gimana sih? Kalau game yang gue suka ini tuh, kalau game di sini ya, gue suka yang story-nya bagus sih. Gue suka Route 96 yang terakhir gue main, gue suka banget. Walaupun dia agak animasi, tapi gue suka ceritanya karena dia itu cuman grafiknya doang animasi, tapi ceritanya lebih relate ke dunia nyata. Terus kayak God of War gue suka banget, gue sering nyebutin ya. Kapan game survival lagi? Secepatnya mungkin ya. Bang Aji selamat tahun 2021, pengalaman Bang Aji yang tidak terlupakan apa? Kelahiran anak gue lah. Gue masih ingat dengan jelas itu anak gue. Ruangan tempat anak gue dilahirkan gue masih ingat.
Ingat semua lah. Bang, kenapa nggak live di channel Aja Story juga jelasin? Anaknya sehat, terima kasih. Bang Aji, pernah nggak sih malas upload konten di IG Story untuk game apa bang? Harus sih, terakhir gue agak males, grindingnya males banget temen. Kemudian game apa ya? COD World War 2 juga nggak laku, gue nggak tahu kenapa ya. Entah kenapa apapun yang dimainin sama Kak Regi atau Miao Auk ya, kalau gue mainin di channel ini tuh nggak laku. Gue nggak tahu sih kenapa. Mungkin gue harus main game yang berbeda kali ya. Bang Aji mau YouTube sampai kapan? Udah gue jawab ya, 31. Kemungkinan umur 31 gue bakal fokus untuk jadi ini main job gue. Setelah itu gue bakal jadiin hobi gue. Ya. Semoga di tahun 2022 Bang Aji mainin game dulu kayak di PS4 5 ya. Gue pengen temen-temen, gue main GPS kali ya. Games dulu ya. Oh. Bang pernah ngerasain jenuh gak main game di channel ini? Channel ini jarang sih. Kalau game grinding kadang jenuh, capek, bukan jenuh sih. Game story apa yang Bang Aji paling tunggu 2022? Gue jawab, God of War, Ragnarok, dan Forbidden West. Udah gue jawab ya, awal kisah punya pemikiran jadi YouTuber selain daripada hobi dan penyusunan zaman. Gue udah jawab ya, sebenarnya bukan karena hobi ya. Gue udah bilang, gue karena kebutuhan gue pengen cepat menikah. Gue jelas ya. Kenapa jarang collab? Gue udah jawabin. Pertumbuhan channel ini sama channel utama banyak lebih enakan mana? Pertumbuhan, oke, hidup ini seperti ini guys. Apa yang gampang kita dapatkan itu bakal gampang untuk kita lepaskan tanpa kita sadar. Gue sangat memegang teguh itu prinsip sih. Itu alasannya gue PDKT sama pacar gue dan istri gue sekarang tuh 3 tahun. Karena gue tahu dengan PDKT yang lama gue lebih mengenal dia. Dengan mengenal kita bakal lebih mengerti kita bakal lebih saling menerima. Sama seperti kita bikin konten. Gue bikin channel di IG Gaming, gue tiba-tiba hit, penontonnya rame banget, sehari 20.000 subscribers bahkan pernah. Cuman pada akhirnya gue tahu itu bakal drop pada akhirnya. Karena orang bahkan jenuh, selera humor orang berubah. Kemudian gue juga semakin jenuh. Jadi progres yang perlahan itu lebih efektif. Jadi fanbase-nya lebih terikat dengan kita, lebih lebih bonding ya. Jadi kita punya engagement, jadi kita kayak temen gitu loh. Jadi gue lebih menikmati growth yang perlahan sih. Walaupun nanti bakal viral, misalnya gue bakal coba nge-engage lebih bagus lagi. Gitu. Top 5 game favorit di tahun 2021. God of War pastinya. Kemudian Hobo Tough Life pastinya. Kemudian kalau game simulator gue agak gitu masukin ya, karena kurang mateng. Apa lagi ya? Gue coba lihat listnya guys ya. Listnya itu 2, kemudian God of War, Hobo, kemudian ini sih Uncharted, kemudian Subnautica Below Zero, 4, kemudian yang terakhir apa ya? Tunggu, yang bener-bener ngena ya ke gua ya. Mungkin Road 96 sih. Road 96 itu gak gitu berkesan sih, tapi itu bagus sih. Itu game indie bagus. Itu 5 sih, bagus temen-temen ya. Bang Aji, kemarin lu diomelin sama penonton, katanya Icarus gamenya terlalu repetitif karena gak disimpan barangnya di pesawat itu bahan-bahan. Tapi badge-nya Oke, buat yang gak mainin game Icarus itu gak bisa nyimpen barang ke dalam pesawat. Yang di dalam pesawatnya itu bisa disimpan itu cuman yang namanya exotics. Itu didapetin dari quest tertentu. Itu buat nge-upgrade barang. Itu sih tanggapan gua. Jadi kadang itu orang berargumen boleh kita patahin, tapi nggak perlu dijadi perdebatin sih. Karena gua ngomong kasar juga gak bakal gunanya gitu ya. Gua coba jawab aja ya. Record board game biasanya kapan bang? Siang temen-temen ya. Malam sama keluarga. Kapan room tour? Secepatnya ya, kalau ada momen-momen khusus. Gila, ini konten ngobrol doang guys ya. Bang Aji tanya sama kakak, boleh nggak upgrade PC spek Dewa Zeus? PC sekarang kan spek Dewa Bumi. Gue pengen upgrade PC. Cuman upgrade PC itu luar biasa sih mahalnya. Nanti lah gue pikirin ya. Kayaknya gue bakal taruh di sini PC buat ngedit. Di sini gue bakal bikin PC baru gue buat ngegame. Ide bagus sih itu. Supaya gue kalau main game luar biasa kenceng gitu ya. Apakah channel ini akan fokus game story atau keluar dari area itu? Horror kalau ada storynya juga gue mainin kok. Gimana perasaan Bang EJ di viewer di EJ Story? Apakah biasa aja atau rasa dekat dengan viewer? Gue merasa lebih dekat dengan viewer di EJ Story karena banyak yang ngalamin nge-share pengalaman mereka, ngobrolin sesuatu di channel EJ Story. Gue seneng banget sih.
fresh graduate lagi susah cari kerja. Gimana saran Aji kami lulusan pandemi ini? Coba tetap nyari kerja. Gue dulu tuh nyebarin CV gue ke beberapa perusahaan langsung. Dan gue juga nggak langsung dapat kerjaan. Ada pekerjaan yang gue tolak juga karena gue nggak dapat angka yang sesuai gue inginkan. Pada akhirnya usaha kita harus tetap kita lakukan sih. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak bakal ditolongin orang lain. Yang menentukan nasib kita sendiri, guys. Bang Aji selain itu kerjanya apa? Ada gue jawab. Apa? Terima kasih ini ya. Bang Aji, passion dalam diri Bang Aji itu apa sih sebenarnya menurut Bang Aji? Karena penilaianku dari Bang Aji itu orangnya logik banget. Gue itu pernah ada masanya gue tuh kayak mikirin hidup kita itu tujuannya apa sih? Hidup kita gini-gini aja gitu kan. Pada akhirnya gue memikirkan kayak oke, gue tujuan hidup gue cuma satu sih. Gue pengen ngebahagiain orang terdekat gue dulu, baru orang yang seperti kalian yang bisa interaksi dengan gue, dan mungkin gue bakal coba untuk menolong orang yang di dunia ini gitu ya. Karena at the end of the day tujuan kita adalah gak jelas gitu loh. Kita hidup dan kita meninggalkan legacy kita untuk keluarga kita. Ya bingung juga gue. Itu sih passion gue gak jelas guys. Gue cuma pengen membahagiakan orang doang sih, dan pengen ya itu doang sih. Pertanyaan apakah ada keinginan main game yang belum pernah dimainin kayak game-game lama? Ada sih. Kayak God of War pertama sampai kedua, Ascension gak bisa gue mainin. Gue mesti main di emulator dan gak ada subtitlenya. Gue stres banget main game tanpa subtitle. Dan kalian gak ngerti ceritanya. Kalau kalian gak keberatan, gue mainin guys. Cara bikin konsisten melakukan hal yang diinginkan gimana? Kalian harus mikirin goal kalian. Misalnya gue sekarang, gue punya penghasilan tetap dari YouTube. Kalau gue gak YouTube, gue gak ada penghasilan. Hidup istri dan anak gue bakal declining. Gue gak bisa nyediain makanan, gue gak bisa beli apa yang mereka mau. Gue gak bisa, bahkan mungkin ada penonton yang kayak ngerasa kehilangan sosok gue yang biasa interaksi sama mereka. Kita harus mikirin itu sih, supaya kita ada motivasi untuk melakukan apa yang kita lakukan. Kita gak bosan gitu. Live streaming kayaknya enggak, kayaknya 5 menit lagi guys ya. Perbedaan antara Erwin rasakan hidup sebelum menikah dan sesudah menikah. Hidup setelah menikah, gue merasa lebih ini guys ya, lebih teratur hidup gue. Ada yang ngerawat hidup gue. Sebelumnya gue itu gak teratur banget hidup gue. Kesehatan gue sangat terganggu kayaknya. Semenjak menikah gue udah lebih teratur sebenarnya. Gue udah mulai baca kalian semua. Komennya lebih kurang mirip-mirip guys ya. Gue bakal coba lihat scroll ke bawah setelah ini. Ada berapa pertanyaan lagi ya. Bang, gimana caranya ngebagi waktu? Udah gue jawab temen-temen ya. Gue bakal coba scroll. Ada yang komen kadang kelihatan stres, kok bisa. Ya kadang gue terlalu capek guys ya bikin konten. Banyak banget ya penontonnya. Gue gak bisa jawab semua, tapi gue udah ngeliat banyak yang mewakili yang lain guys. Jadi gue berterima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Dan gue mohon maaf kalau ada pertanyaan yang gak sempat gue jawab. Ini banyak banget. Katanya mau aktif di Instagram, jadi enggak. Oh, ternyata udah mau selesai ya. Gue pengen aktif di Instagram. Mungkin gue bakal aktif lagi di 2021 temen ya. Jadi gue bakal aktif lagi sih 2022, mohon maaf ya. Oke, jadi gue bakal baca dikit lagi. Gue percepat aja guys ya pertanyaannya ya. Mohon ini ada. Oke. Pernah gak bosan main game? Pernah. Main game horror udah. Oke, jadi gue udah jawab sebagian besar. Ada pertanyaan yang bagus gak di sini? Bang, waktu itu lu selalu curhat tentang masalah keluarga lu. Emang masalahnya apa, Bang? Belum bisa gue jelasin sekarang. Bukit hati, belum bisa gue jelasin ya temen-temen ya. Mohon maaf ya. Bang Aji kenapa nggak ada intro videonya? Karena terlalu repetitif ya. Takutnya kalian merasa risih dengan itu. Kenapa gak main Identity 5? Karena itu gamenya lebih ke ini apa namanya? Kompetitif ya. Gue agak capek mainnya gitu. Kayaknya udah selesai semua jawabannya temen-temen ya. Tinggal ngulang-ngulang. Ini ya terakhir ya, Nikola Anthony Tesla ya. Ini bagian ini gue bakal jawab terakhir temen-temen. Ini pertanyaan banyak. Keluh kesah lu sama viewer apa bang? Gue nggak ada sih. Gue cuma berharap kalian nggak pernah bosen nonton channel gue. Kalaupun kalian bosen mungkin setidaknya kalian nggak benci lah sama gue ya. Mungkin ada yang nggak suka sama gue. Gue berharap kalian maafin gue kalau gue pernah ngelakuin kesalahan dengan ataupun tidak sengaja. Dan semoga kalian bisa bahagia dan sehat selalu. Alasan sebelum lu berhenti main MOBA Afif Hiba? Karena gue jenuh temen-temen ya. Lebih karena jenuh sih.
di J Gaming ya. Ada gak beberapa nama viewer lu yang pertama lu buat channel baik itu J atau J Gaming sampai ini masih lu ingat dan mereka juga sampai ini masih nonton lumayan? Ada. Ada beberapa viewer yang gua nggak ingat namanya tapi fotonya temen ya. Karena namanya kan banyak ya. Ada foto yang gua kalau ngelihat gua tahu ada satu yang pakai baju merah, dia selalu komen tempat gua pakai kacamata hitam. Gua nggak tahu namanya. Ada beberapa nama yang selalu ada di channel gua dan menurut gua keren banget sih. Gue gak nyangka juga sih. Kadang kalau lu udah sampai tahap jadi influencer, lu mikir kayak kok bisa ya mereka sampai seperti itu. Setia banget setiap hari mantengin ya. Gitu. Apa kabar channel Big Family? Orang-orang dalamnya. Orang-orang dalamnya masih sehat semua. Teman kita udah punya keluarga masing-masing. Kita sulit ngumpul. Rencananya dulu kita mau ngembangin itu channel. Cuman susah guys ya. Kita nggak ada editor. Harus ada yang ngorbanin diri buat ngedit. Susah banget dan kita tinggalnya agak jauh-jauh ya. Pengen ya ketemu ya. Terus kesibukan mereka masing-masing apa? Semuanya ada kerjaan masing-masing. Ada yang buka toko, Bang Henry, Bang Tris kerja, Bang Andy kerja juga, udah punya anak juga gitu ya. Gue juga udah punya anak. Hubungannya gimana? Baik-baik saja. Kita itu tetap keluarga yang masih kontak-kontakan, sering ketemu juga sih kadang-kadang. Pertama-tama lu main PUBG, view lu bisa jutaan, tapi sekarang udah gak begitu rame lagi. Iya, hidup seperti itu. Roda itu berputar benar. Karena kita nggak bisa nge-maintain itu. Gue juga udah jenuh, gue capek. Gue udah punya anak, gue punya istri. Gue harus nge-manage waktu. Kadang gue main juga gue agak enjoy. Mungkin itu mempengaruhi penontonnya juga. Gitu. Lu marga apa bang? Marga apa? Gue sebenarnya ada keturunan Chinese temen-temen ya. Marga gue Huang. Makanya nama gue Jingga. Huang itu artinya kuning. Gitu. Tapi Erwin kuning kan aneh kayak tai gitu kan. Gue nggak keberatan sih. Orang nanya agama juga gue nggak peduli sih guys. Gue jawab kok. Karena gue nggak hormati semua agama sih. Ketika teman gue puasa di Surabaya, ikutan puasa gue gak minum gue. Kampus gue semua orang puasa, gue masa gak puasa. Toko aja nggak buka kok di Uner Farmasi dulu. Jadi menurut gue itu hal yang wajar sih. Bahannya sakit apa? Semoga cepat sembuh. Amin. Game terbaik yang pernah dimainin udah gue jawab ya. Oh, game terbaik yang pernah dimainin gue jawab temen ya. Di tahun ini doang sih. Visi channel ini kedepannya gue pengen channel ini bisa memberi edukasi walaupun main game, bisa nge-share pengalaman gue, bisa membuat kalian bahagia, membuat kalian gak bosen, semoga gitu ya. Udah gue jawab ya. Kayaknya udah cukup temen. Kalau enggak gue nggak habis. Oke, ini jawaban penting nih. Bang, lu pernah selingkuh gak? Gak pernah guys ya. Seumur hidup gue gak pernah selingkuh. Itu gue itu orangnya, gue selalu membanggakan kesetiaan gue sama istri gue. Lu lihat nih suami kayak gini, lu dapat yang setia. Muka gue emang biasa aja, tapi kesetiaan gue gak bisa dicari. Gitu ya. Clubbing gue gak pernah ya. Gue pernah ke after party-nya YouTube. Kan gue ikut YouTuber YouTube Fun Fest. Gue minum alkohol saat itu. Habis itu gue langsung menyesal. Karena gue gak suka. Gue gak suka rasanya. Dan menurut gue clubbing itu nggak tahu sih, gue nggak nikmatin sih. Gue nggak suka tempat ribut soalnya. Mobil impian lu apa? Sebenarnya gue itu bukan penikmat otomotif. Gue kalau beli pun untuk kebutuhan doang. Istri gue pengen banget Lexus dan Tesla. Gue pengen banget juga. Cuman gue nggak. Itu bukan investasi. Beli mobil itu bukan investasi. Itu liability. Ketika kita punya mobil, kita harus bayar pajak setiap tahun. Kita harus maintenance mobilnya. Harga mobilnya gak mungkin naik, kecuali itu mobil antik. Jadi gue gak bakal beli dalam waktu dekat. Kecuali gue ada goal temen-temen ya. Misalnya gue pengen banget jam tangan. Gue pengen Rolex temen-temen. Jujur banget gue pengen banget gue cerita ke istri gue. Tapi kalau dia belum sampai angka tertentu dari aset yang gue miliki, gue gak bakal beli. Misalnya gue bilang, gue bakal beli jam tangan itu setelah dia cuma 1% dari aset gue. Misalnya harganya Rolex itu mahal ya guys. Bahkan ada ratusan juta. Katakanlah 100 juta. Kalau gue punya 1 miliar berarti harga Rolex-nya itu 10% dari aset gue. Kalau harga Rolex-nya 100 juta, duit gue 10 miliar berarti dia 1%. Nah gue udah boleh beli tuh. Walaupun itu investasi juga ya, harganya bakal naik ya kalau kita bisa merawat dengan baik. Tapi gue tetap ada goal itu. Gitu. Bang, kenapa lu ubah IG story di gaming, jadi gaming channel? Emang dari dulu ini adalah gaming channel guys, tapi gamenya game story. Jadi gue beli mobil itu lebih ke usefulness ya. Gue pengen Alphard juga supaya keluarga besar gue kalau papa mama gue datang bisa naik. Tapi gue nggak punya supir. Gak sanggup gue.
sementara ini belum sanggup sih sampai tahap itu temen-temen ya. Itu alasannya. Gue lebih ke fungsional, bukan karena mobil sport gak ada gunanya cuy buat gue. Kenapa Bang Aji jadi pengen YouTuber? Udah gue jawab. Bang mau nanya, cuma request game, main half assist. Ntar Bang Aji Stein. Bang kalau misal abang nanti udah gak aktif di dunia YouTube, abang pengen kerja yang kayak mana? Gue pengen pensiun guys. Gue pengen istirahat, nikmatin waktu sama keluarga gue. Itu sih hal yang pengen gue inginin. Tapi mungkin nanti gue bakal bosen, bakal balik lagi ke YouTube. Lahiran tahun berapa? 93 gue. Plan ke depan, gue pengen nikmatin hidup gue lebih baik lagi, ngabisin waktu bersama keluarga lebih banyak lagi. Oke, ini udah jam 3 sore, gue record 1,5 jam. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya kehidupan gue, pengalaman hidup gue sama game gue. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Gue bakal bikin konten seperti ini lagi mungkin di tahun depan, di akhir tahun, kalau kalian banyak yang nonton dan tertarik dengan obrolan kita di episode kali ini. 1 jam 42 menit, bukan game pula, bukan obrolan yang singkat. Dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.